Baik, terima kasih Bu Nisha atas kesempatan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang penuh dengan kekeluargaan ini, kebahagiaan ini, kita bisa berkumpul secara virtual di kegiatan webinar parenting BSI dan Yayasan Darussalam Batam tahun 2023 ini. Ayah Bunda yang saya hormati, kemudian Bunda Eli Risman yang pada hari ini sudah bergabung, dan tim dari BSI. Pada kesempatan ini, izinkan saya akan menyampaikan beberapa perihal sebelum dimulai. Selamat bergabung Bunda Eli Risman. Apa kabar Bunda? Alhamdulillah Pak, baik. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Bunda. Alhamdulillah. Terima kasih ya Pak. Kesempatan yang sangat berharga, kami bisa silaturahmi langsung dengan Bunda Eli Risman. Semoga Bunda sehat-sehat dan semangat terus Bunda. Amin. Terima kasih Pak, doanya begitu juga buat Bapak sekeluarga. Baik Ayah Bunda yang bergabung secara virtual, sebelum kami mulai ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, kami akan bacakan dulu tata tertib kelas online bersama Bunda Eli Risman. Yang pertama, mohon disimak dulu ya Ayah Bunda. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan merekam materi. Kemudian peserta merespon pertanyaan yang disampaikan Bunda Eli Risman melalui chat. Nanti silakan ketika ada arahan bisa disampaikan melalui chat ya. Kemudian selanjutnya saat pemaparan materi mohon audio di mute ya, tidak diaktifkan. Kemudian yang ketiga, peserta menyediakan kertas HPS atau sejenisnya. Ya. Kemudian menyediakan alat tulis, dan yang terpenting di poin 5 Ayah Bunda, untuk sesi tanya jawab akan dibuka setelah sesi pemaparan materi. Jadi mohon ketika pemaparan sedang berlangsung tidak ada yang raise hand ataupun yang bertanya melalui chat ya. Jadi untuk yang bertanya nanti akan kami arahkan, kemudian langsung bertanya kepada inti dengan menyebutkan usia, kemudian jenis kelamin putra-putrinya. Jadi usia anaknya berapa, jenis kelaminnya apa. Jadi itu yang nanti akan langsung dijawab oleh Bunda Eli Risman. Kemudian yang selanjutnya, sebelum webinar langsung kepada Bunda, kami sampaikan kurikulum PT Bunda Eli Risman PSI. Nama lengkap Bunda Hainah Elidardin Ilyas, kemudian tempat tanggal lahir Aceh 21 April 1951. Status menikah, memiliki 3 putri dan 7 cucu, kemudian alamat di Jatimakmur, Pondok Gede, Bekasi. Jadi Bunda ini sudah usia 72 tahunnya Bunda ya? Ya Pak. Usia 72, semangatnya usia 27 tahun ya Bunda ya? Oh hebat Bapak, pintar. Iya, semangatnya masih 27 tahun. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kami-kami di sini yang masih muda-muda ya. Amin, insya Allah. Kemudian pendidikan sangat luar biasa, psikolog Universitas Indonesia, kemudian spesialis student Florida State University, kemudian pornografi addiction therapy di Utah ya Bunda ya. Ya, Pak. Kemudian aktivitas Direktur Yayasan Rumah Keluarga Risman, pendiri Sekolah Al-Marjan Duta Indah Pondok Gede, pendiri dan Direktur Yayasan Kita dan Buah Hati, kemudian pendiri pesantren Subul Salam Aceh Singkil, dan narasumber tentang pengasuhan anak dan adiksi gadget, games, dan pornografi. Sangat luar biasa. Ini sesuai dengan pakarnya ya Bunda. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kami bisa mendapatkan ilmu-ilmu parenting tentang sesuai dengan tema kami pada hari ini, peran guru dan orang tua cegah perundungan di lingkungan sekolah dan rumah. Baik Bunda, sebelum kami serahkan ke Bunda, ada satu pantun dari kami. Ya, silakan Pak. Bumbu khas Medan si Andaliman, bumbu tambahan si daun salam.
Terima kasih Bunda Eli Risman berkenan hadir di Darussalam. Bagus sekali pantunnya Pak, terima kasih banyak. Ya. Kemudian Bunda, sesuai dengan tema pada pagi hari ini, karena kita tentang perundungan, ya sebenarnya pemerintah sudah berupaya mencegah terjadinya perundungan dengan menerbitkan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Oleh karena itu, pada pagi hari ini kami Yayasan Darussalam dengan BSI ya, bersinergi sebagai penyelenggara pendidikan kami di Yayasan Darussalam yang pendidikan berbasis Islam ya selalu berupaya melindungi seluruh warga sekolah yang harus dicegah terjadinya perundungan atau pembulian. Ya, mudah-mudahan dengan acara webinar pada pagi hari ini kami selaku pendidik, kemudian ada juga orang tua yang selaku mitra kami di lingkungan pendidikan Yayasan Darussalam Batam bisa mengetahui bahkan menjaga upaya preventif tidak terjadi perundungan di lingkungan pendidikan Yayasan Darussalam Batam ini. Karena pada akhir-akhir ini kita melihat di berita ya, di media sosial bahkan sudah viral ya, ada yang melakukan perundungan dengan berbagai aspek. Ada yang dilakukan oleh siswa, ada yang dilakukan oleh guru, ada juga yang dilakukan di rumah, sehingga terjadi hal-hal yang tidak diharapkan oleh Permendikbud nomor 82 tahun 2015 tentang pencegahan perundungan. Baik Bunda, mudah-mudahan sesi webinar ini selama 1,5 jam ya Bunda ya. Ya insya Allah Pak. Bisa efektif, kemudian kami juga nanti bisa secara aktif bisa bertanya langsung kepada Bunda. Baik, sebelum ke Bunda, ada satu pantun lagi Bunda. Masya Allah Bapak, terima kasih. Uang emas namanya dinar, tentu saja warnanya kekuningan. Mari simak acara webinar Ciptakan Sekolah Bebas Perundungan. Masya Allah. Oke, terima kasih banyak. Baik Bunda, mungkin sebelum sesi ini kami mau minta foto bersama dulu. Oh boleh Pak. Sesi foto bersama. Dibantu dari tim BSI untuk sesi foto bersama. Silakan. Bu Aisyah. Baik, sebentar. Mas Akbar, apakah bisa dibantu untuk foto bersama? Nampaknya. Atau fotonya kita diakhirkan saja? Iya, saya rasa begitu ya Pak. Udah jam 10 lewat 10. Baik. Baik, Anda silakan waktu. Ya, terima kasih Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Pembina Yayasan Darussalam Batam. Kedua yang saya hormati pengawas Yayasan Darussalam. Yang berikutnya yang saya hormati Bapak Marno SPD Ketua Umum Yayasan Darussalam Batam. Yang saya hormati Bapak Pengurus Harian Yayasan Darussalam Batam, Bapak Omas Sauludin. Yang saya hormati SPD MM Direktur Pendidikan. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah di lingkungan Darussalam Batam. Yang saya hormati Bapak Ibu Kepala Departemen di lingkungan Darussalam Batam. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan dan seluruh karyawan di lingkungan Darussalam Batam. Dan yang terakhir Bapak Ibu wali murid berbagai jenjang di lingkungan sekolah Darussalam Batam. Dari pihak BSI yang saya hormati Ibu Nora Nur Aini ARTBM Area Batam. Yang saya hormati Ibu Hikmah Rizka M. Department Head of Islamic Ecosystem Solution Group. Yang saya hormati Ibu Sahida Purwanti, Branch Manager KCP yang tadi memberikan penjelasan tentang segala sesuatu berhubungan dengan BSI. Lalu Ibu Farida Sugiano, BDO Senior ISE. Yang saya hormati juga Ibu
Bu Aisyah Nur Utami Nasution selaku MC, dan terakhir Bapak Yanto Budianto SE. Dan Bapak Tri Setiawan selaku pembaca tilawah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajmain. Pak Yanto, Ya, Bunda. dan Ibu Bapak sekalian, sesungguhnya masalah perundungan ini besar sekali dan sulit sekali dibahas dalam waktu 1,5 jam, apalagi yang setengah jam itu dipakai untuk tanya jawab. Sehingga saya menghimbau saya untuk ke depan BSI tidak memilih lagi topik perundungan karena tidak terkejar, Pak. Ya, oleh sebab itu saya sudah berusaha keras sampai tadi malam untuk menyingkat permasalahan ini sehingga kita bisa ngerti gitu loh. Letaknya ini masalah aslinya tuh perundungan dari mana. Gitu Pak Yanto. Jadi kalau misalnya Bapak bisa setuju, saya mungkin akan menawarkan begini Pak Yanto. Boleh nggak ada tanya jawab? Karena biasanya begini Pak, pengalaman saya sudah ini tahun keempat dengan PSI, Masya Allah, tabarakallah, sebelumnya dengan PSM. Pertanyaan itu diajukan nggak ada kaitannya sama topik. Karena masing-masing orang tua itu udah di sini persoalannya, jadi dia tanya persoalannya dia Pak, yang dihadapi oleh anak-anaknya. Tapi saya coba Pak, walaupun tidak 10-15 menit terakhir, karena umumnya nggak ada kaitannya dengan topik. Baik, boleh Tapi Bunda. itu jelas ya Pak ya, masing-masing orang udah lupa dengan soalnya masing-masing. Jadi jauh dari topiknya, sebagai kolom curhat aja jadi. Gimana Pak? Boleh Pak ya? Boleh. Silakan. Kalau nggak terkejar sama saya Pak, nggak terkejar ya. Baik. Jadi saya menggunakan teknik semi konseling ayah bunda sekalian. 318 orang sekarang. Saya panggil ayah bunda walaupun ayah bunda termasuk guru ataupun karyawan staf di Darussalam ya. Jadi saya minta semuanya punya kertas dilipat 2, Pak Yanto juga. Ya, lalu kemudian dilipat 3. Terima kasih Pak sudah siap. Dan siapkan. Siap. Terima kasih Pak. Dan belakangnya juga jadi sampai 12 ya. Jadi saya Pak akan mengajukan pertanyaan kepada Bapak, berarti saya mengajukan pertanyaan kepada 317 orang lainnya. Silakan Bunda. Ya Bapak Ibu. Nah, 1 Pak Yanto jawab saya langsung. Ayah bunda yang lain 1 tulis di kolom yang saya sebutkan jawabannya. Kemudian tolong curhat di kolom chat. Namanya juga semi konseling. Jadi ada cara buat ayah bunda mengungkapkan perasaan dan pikiran pendapatnya di kolom chat. Sampai di situ jelas ya, saya tes dulu kolom chatnya buat 319 orang sekarang, boleh tulis huruf J, jelas. Ya, tolong tulis huruf J, ayah bunda, terima kasih. Terima kasih. Bunda. J jelas tuh. Jelas. Saya bersama Ferdiana Fahrudin, staf saya yang akan menampilkan materi-materinya. Baik, kita basmalah sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Nana. Jadi saya mau bicara tentang 5 topik, tapi 5 topik ini udah sangat berat. Pak Yanto, ya. Betul, Bunda. Yaitu apa itu bullying dan pengalaman Anda dengan bullying, kemudian jenis-jenis bullying, apa penyebab bullying, ya, yaitu turunan 20%. Jadi itu Pak, ada turunannya Pak 20%. Bukan hanya masalah lingkungan, rumah ataupun sekolah. Ini yang banyak kurang difahami orang. Sekiranya bullying itu tudingannya pertama lingkungan ya Pak ya, sekolah juga nggak lihat rumah, padahal rumah Pak, keluarga. Berikutnya, yuk kita merdekakan diri kita sendiri dari semua pengalaman masa lalu, lalu kiat menghindari dan mengatasi bullying pada anak. Semoga dapat sampai ke tips ya Pak ya. Begitu ya Pak? Nah, siap Bunda, ya. Terima kasih banyak Pak Yanto. Sekarang kita mulai apa itu bullying. Saya ngambil satu rumusan saja dari Dan Always. Dan Always mengatakan bahwa, boleh di kolom 1 ya. Kolom 1 ya Bunda. Kolom 1, Pak Yanto. Bullying adalah aktivitas berbentuk agresi. Jadi emang penyerangan, Pak. Agresi. Ya, atau kekerasan dengan tujuan nyakitin orang. Maafkan saya sebentar. Untuk nyakitin orang, nyakitinnya itu bisa fisik, bisa psikis.
Itu dulu yang kita pahamin. Emang agresi. Agresif. Iya, gitu ya Pak, Bu, ya. Nah, dilakukan enggak sekali, berulang-ulang. Pak, gampang banget, saya korban bully. Tapi kalau udah habis diceritain, habis waktu. Pokoknya saya korban bully. Jadi saya ngerti banget tuh Pak, bagaimana perasaannya. Dan Betul. bertahun-tahun. Dan saya masuk rumah sakit Pak. Makanya saya in banget sama topik ini karena itu tadi ya. Baik, berikutnya ya Pak. Nah, perilaku bullying ini sesungguhnya disadari, bahkan ada yang direncanakan. Ya, disengaja untuk melukai perasaan maupun fisik siapapun yang dituju itu. Jadi nggak ada Pak yang kebetulan. Kalau misalnya itu berlangsung di rumah, di lingkungan rumah kita Pak, di lingkungan tempat tinggal kita Bu, Pak, ataupun di sekolah, nggak ada pura-pura atau nggak sengaja. Nggak ada Pak, nggak ada. Kalau bullying itu disengaja. Bahkan dengan perencanaan. Itu ya. Nah, untuk apa? Menanamkan ketakutan. Lewat apa? Ancaman dan menciptakan teror. Persoalannya teror dan ancaman. Ya, baik. Berikutnya. Sampai situ jelas ya Pak ya? Sengaja ya Pak? Sadar ya Pak? Ya, sadar. Tuh orang sadar Pak. Kita lihat film ini Pak ya. Coba lihat. Sekolah kita mesti punya CCTV. Ya, baik, cukup. Jadi saya cuma mau ngasih tahu aja, itu anak nggak melakukan apa. Ini kalau ditonton film lama, film bullying, Bapak Ibu semua, ya. Nah, apa yang saya mau bilang adalah tolong sadari betul bahwa bullying itu 3 peran untuk satu tragedi. Tragedi yang tadi itu ada 3 peran, Pak. Ada pelaku kan, Pak? Ada Pak Yanto? pelaku, iya. Betul. Ada korban kan, Pak? Ada, Bunda. Ya, ada penonton kan, Pak? Ada juga Ya, penontonnya. ketiga ini menghasilkan tragedi. Masing-masing peran jika tidak diatasi, Pak, ada efeknya. Pelaku ada efeknya, akan terus-terusan kayak begitu, Pak, sampai dia dewasa, sampai dia tua. Yang orang-orang bilang suka jawara-jawara itu loh, Pak. Iya. Korban udah pasti Pak, saya nggak waktu cukup untuk menunjukkan nanti apa saja yang terjadi dan hormon-hormon dan apa di tubuh manusia yang dia tuh korban tapi nggak diatasi. Nggak sempat soalnya Pak. Penonton akan bisa jadi pelaku, akan bisa jadi korban. Itu yang kita mesti harus tahu sekali. Jadi tolong catat di kolom 1 ini semuanya ayah bunda. Disadari, disengaja, ada 3 peran, 1 tragedi, kolom 1. Tolong catat ya. Dan masing-masing peran ini itu berdampak panjang sampai uban tumbuh di kepala. Jangan dianggap main-main, ya. Jangan dianggap kalau anak kita korban bully, Pak, Bu, ya, dan ataupun penonton, enggak. Dia sampai tua, sampai kalau dia nggak di terapi begitu. Saya terapi loh Pak, saya di terapi, saya psikolog, saya cari psikolog, karena luar biasa soalnya dulu. Jadi berbekas gitu ya Bunda ya? Iya berbekas Pak, karena semua berbekas ya Pak. Bapak pernah jalan-jalan, misalnya ke Jakarta, ada ingatan yang tinggal tentang itu ya kan Pak? Betul. Ya kan, Bapak umroh atau haji, kan Bapak terkenang-kenang tentang Ka'bah, dan semua pengalaman-pengalaman lainnya semua. Tapi ini kan tajam. Ya, baik, berikutnya ya Pak.
Siapa pelaku bullying? Ya, sekarang pelaku dulu. Pelaku bisa orang tua, Pak. Sengaja nggak sengaja. Orang dewasa, guru yang nggak suka sama muridnya, ngebully. Ya, orang dewasa sekitar macam-macam, kakak dan adik, anak laki-laki, anak perempuan, seseorang atau berkelompok. Tadi berkelompok kan, Pak? Betul, berkelompok. Iya, seseorang juga bisa, Pak. Satu-satu bisa, ya. Urusan pacar aja kan bisa, Pak. Urusan Ya. cowok sama cewek yang ditaksir, satu orang bisa ngebully. Dan sekarang bahayanya ada sosial media, jadi dia ngebully lewat sosmed. Itu yang bikin mati banget. Ntar kita bahas dalam cyberbullying. Berikutnya ya. Nah, sekarang sampai di sini dulu, Pak Yanto. Pak Yanto, Ya. pernah nggak mengalami dibully? Pernah, Bunda. Oke, jadi ada kolom di situ Pak, pernah. Ya, apa pasangan Bapak, Ibu pernah nggak dibully? Coba ayah bunda tulis di kolom 1 masih. Pernah nggak dibully pasangannya atau anak Anda pernah nggak dibully? Ya, jadi apakah pernah juga jadi pembuli atau korban aja? Atau penonton? Tolong tulis di kolom 1, Anda, pasangan Anda, anak Anda pernah yang mana? Jadi korban, pelaku, atau penonton? Ya, kita mesti jujur sama diri kita sendiri. Gitu dulu loh Pak. Ya, jadi supaya kita jadi paham Pak bahwa bullying ini tidak sederhana. Tidak sederhana dan tidak boleh diginiin oleh sekolah Pak. Ntar aja, nanti aja ditunda. Nggak bisa. Apalagi di rumah nggak bisa. Anak kita jadi korban. Anak saya jadi korban bullying Pak. 2 orang. Oh, yang satu terjadinya di Jogja. Saya pergi Pak ke Jogja. Saya urus. Satu lagi di pesantren di sini, oh saya datengin, dan saya minta ketemu. Itu anak perempuan loh Pak, saya minta ketemu sama orang tuanya. Ternyata memang orang tua itu ada masalah, gitu Pak, dalam proses mau bercerai. Ya, padahal anak saya sangat kuat, bayangin kepribadiannya sangat kuat, orangnya juga sangat kuat. Tapi karena dilakukannya bersama-sama, ya nggak bisa. Persoalannya kami baru pulang dari Amerika, jadi anak saya nggak ngerti kulturnya. Oke, baik berikutnya. Kenapa saya sangat banget Pak? Kan saya korban bully, 2 anak saya korban bully. Baik ya. Jadi apa yang terjadi pada Anda, pasangan ya, masing-masing anak Anda, itu harus dicek satu-satu. Jadi kita nggak bisa membiarkan bullying ini tanpa dialog. Catat dulu, itu yang paling penting. Tidak bisa membuat bullying tanpa dialog, Pak. Jadi kalau misalnya ada anak pelaku, anak kita, ataukah dia korban, ataukah dia penonton, kita mesti ajak ngobrol. Harus cari tahu akar-akarnya. Betul. Ya, begitu juga kalau murid di sekolah, Pak. Nah, kalau guru diaduin, atau petugas sekolah kita diaduin sama salah satu murid, dia pernah korban bully, nggak bisa dianggap enteng. Panjang ceritanya ke belakang, panjang nanti ke depan. Baik, berikutnya ya. Jadi di kolom 1 tolong bikin pengalaman pribadi berikut ini. Ya. Dan ini saya apa? Saya pernah membuli, korban, apa penonton? Tolong kasih slide-nya, Nak. Itu saya pasangan anak nomor berapa? Nih Pak, tolong isi begini nih. Jadi nanti gampang kita membahasnya. Ini memang kayak pakai kertas kerja gitu Pak saya. Kalau enggak cuma dengar doang Pak, hilang. Betul Bunda, iya. Dan kita nggak aktif. Jadi saya mengaktifkan sekarang pandang, dengar, tangan. 3-tiganya aktif. Kalau ini nggak nempel juga, udah nggak ada jalan lain Pak. Yeah. Ya, baik Ibu, Pak Omar. Ya, silakan Pak Omar. Ini coba kita bahas nanti ya Pak Omar ya. Sudah jelas sampai sini ya Pak Yanto? Ya jelas Bunda. Oke. Jadi kekerasan dan bullying ini sebetulnya sudah ada sejak dunia berkembang. Ingat nggak Pak Nabi Adam? Manusia pertama di muka bumi. Sampai meninggal saudara kandungnya kan ya Pak? Betul. Habil sama Qabil? Qabil, ya. Iya. Itu bukannya bullying tuh Pak. Bullying. Kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan ya atau psikologis, kekerasan emosi. Ketiga-tiga itu adalah bullying. 3 bentuk kekerasan itu: fisik,
psikis, dan emosi. Putranya Nabi Yakub, kisah Nabi Yusuf populer sekali. Ya kan Pak? Betul. Nabi Adam 1-1, Nabi Yakub 10-1. Nah, bayangin nabi Sekelas sampai, Nabi saja ya, sekelas iya, Nabi terjadi. sekelas nabi Pak ya. Jadi kita itu harus paham banget ya bahwa ini sesuatu yang apa namanya alami, ada gitu. Nah, faktual ada ya. Nah, sampai situ jelas ya Pak ya. Saya bukannya menganggap kemampuan Bapak ini, tapi saya jelas nggak Pak? Saya menanyakan sekaligus yang lain gitu ya. Saya bisa lanjut. Baik. Nah, jadi kenapa kita ini sekarang? Karena ada kasus-kasus tadi yang disebutkan oleh Pak Yanto. Dan mungkin kita di lingkungan kita sendiri juga mengalami hal itu, gitu kan ya Pak ya? Di lingkungan keluarga, di lingkungan tetangga, ya di lingkungan mana aja kita tinggal, gitu, di kantor, semuanya. Oke, jadi berikutnya. Kejadian bullying itu sekarang ini meningkat Pak, itu setelah pandemi. Ya, pelaku korban usianya semakin muda dan mengakibatkan korban juga jiwa lebih muda. Tadi Bapak sudah menyebutkan kebijakan pemerintah dan sekolah sudah ada, tapi belum sepenuhnya bijak itu. Coba Bapak lihat lagi deh, gitu. Kalau saya bahas, saya jadi bahas kebijakan nanti Pak. Ya kan Pak? Ya, tapi coba cukup bijak belum setelah kita uraikan ini semua. Ya, kenapa pandemi Pak? Karena anak-anak belajar lewat gadget. Betul, lewat gadget. Anak-anak kita semua tanpa terkecuali dan tanpa ada perbedaan jenjang usia, itu terpapar pada kekerasan. Dan contoh-contoh bullying, verbal, non-verbal. Sampai situ jelas ya Pak? Jelas ya Ayah Bunda, tolong huruf J-nya, Ayah Bunda jelas ya? Kalau nggak jelas saya ngulang. Jelas Bunda. Baik. J ya Bapak Ibu, tolong huruf J ya, thank you ya. Nah baik ya, kita lanjut kalau begitu. Sudah ya Pak, sekarang udah selesai kita nomor 1 Pak, poin 1 tadi. Poin 1. Sekarang ya kita pindah ke poin 2 ya Bapak Ibu, berarti kita di kolom 2 ya Bapak Ibu. Kolom 2 Pak, jenis-jenis bullying. Oke, kolom 2. Jadi Pak, ada 6 jenis bullying. Ya, bullying yang di rumah ya tempatnya namanya family bullying. Kalau tempatnya di sekolah disebut school bullying. School bullying. School bullying itu Pak bisa inside, bisa di dalam sekolah, walaupun udah keluar di pintu pagar sekolah, kita masih sebutnya kalau lingkungan sekolah school bullying. Lalu kemudian tempatnya asrama, boarding bullying. Terus kemudian tempatnya dunia maya disebut cyber bullying. Terus kejahatan seksual, sexual bullying. Lalu bullycide, akhirnya semua ini Pak, tadi nih, rumah, sekolah, asrama, dunia maya, begini Pak ke bawahnya, ciut. Nah, begini. Ini ujung adalah bullycide, bully till suicide. Bully sampai mati. Kalau belum mati, belum berhenti. Nah, banyak sekali semasa saya masih di Amerika saja, Pak, 92 ke 98, itu banyak sekali anak-anak mati karena dibully. Anak saya korban bully di Amerika, korban bully di Indonesia. Sederhana saja Pak, kadang-kadang emang nggak salah. Apa? Anak saya satu-satunya yang pakai jilbab di antara 400 atau 500 siswa SMA. Itu. Jadi itu Masya Allah, kuat sekali anak saya itu. Naik bus nggak dapat kursi. Ditarik-tarik dan ditanyain, kamu besok pakai apa? Warna apa? Ibu juga pakai begitu ya? Kenapa sih pada tutup kepala? Emang botak ya? Begitu Pak. Terus nggak. Jadi anak saya itu kuat banget tuh. Masya Allah, tabarakallah. Berikutnya ya. Sekarang kita masuk kolom 2, kita bahas satu persatu ya Pak. Family bullying. Pak, tadi saya mulai jam 10.15 ya Pak? Betul, benar. Ya enggak Pak? Betul ya. 1 jam itu jam 11.15 loh Pak. 1 jam. 1 jam. Jangan dibilang jam 11 nanti saya udah harus 1 jam, enggak? Siap, benar. Sepakat ya Pak? Sepakat, benar. Jadi kalau saya ngambil sampai setengah 12, itu saya baru pakai waktu 1 jam, jam saya 1 jam 15 menit. Siap, ya, Ibu semua ya. Oke. Soalnya kita concern sekali mau materi sebanyak. Oke, baik.
Sampai situ jelas ya Pak. Sekarang kita bahas dulu ya ayah bunda sekalian tentang family bullying. Nyatanya kekerasan di rumah itu nggak sengaja. Kekerasan nggak sengaja antara orang tua atau sesama orang dewasa yang disaksikan anak. Apa? Bertengkar. Ya, penggunaan kata-kata kasar. Ya, penghinaan, pemukulan. Ya, ribut mulut Pak, pertengkaran mulut. Tapi udah menyakiti perasaan itu udah termasuk bullying. Jadi kalau orang tuanya sering bertengkar, bayangin Pak, anak itu sebagai korban. Dia penonton, yang satu pelaku, ya kan Pak? Jadi anaknya penonton Bunda ya? Anaknya penonton, anak Suami, itu udah nyerap tuh istrinya Pak, bertengkar. nyerap kekerasan itu, udah nyerap, masuk. Oke, kekerasan dilakukan orang tua sengaja atau tidak sengaja terhadap anak-anaknya. Apa Pak? Kekerasan kata. Bodoh amat sini anak, bandel. Tuh, itu kekerasan kata, itu bullying. Jadi nggak sesepele yang kita pikir. Atau yang kita pikir itu hanya pukulan, penyiksaan fisik. No, psychological bullying. Ya, emosi Pak. Jangan sedih. Ini penting sekali. Itu aja nangis. Dengerin ya Bapak Ibu, sampai kasar saya ngomongnya. Tolong pahami ya Bapak Ibu, bahwa emosi itu sangat penting, tolong catat di kolom 2. Emosi itu sangat penting bagi manusia. Kalau emosi itu diterima, orang itu merasa seluruh dirinya diterima. Tapi kalau emosi itu ditolak, orang merasa seluruh dirinya ditolak. Allah menciptakan emosi itu positif dan negatif. Berarti Bapak Ibu, kedua-dua jenis emosi itu halal. Tulis dulu itu di kolom 2. Perasaan anugerah Allah. Ya, isinya 2, terbagi 2, positif dan negatif. Bukan yang hanya positif saja yang kita bisa terima, negatif enggak Pak. Nangis enggak boleh, rewel enggak boleh, kecewa enggak boleh, sedih enggak boleh, takut enggak boleh. Itu aja takut, itu aja sedih. Emang kenapa sih lo? Itu yang salah anaknya Pak, ibu bapaknya ya. Terus fisik. Tapi yang paling berat di semuanya ini Pak, bukan yang fisik, tapi kekerasan kata dan kekerasan emosi. Catat. Jadi jangan-jangan kita pelaku bullying. Sejak kapan? Bayi. Anak kita bayi. Nangis melulu nih orang, astagfirullahaladzim tuh. Ya, berikutnya. Hati-hati sekali dengan kata-kata. Hati sekali dengan ekspresi wajah. Nah, sekolah ya Pak, biar cepat. Riauskina, Juwita, dan Susetio adik kelas saya, itu mengatakan bahwa untuk school bullying ya Pak, perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seseorang atau sekelompok siswa yang merasa memiliki kekuasaan terhadap siswa-siswi lain yang lebih lemah, dengan tujuan menyakiti fisik dan perasaan orang tersebut. Jadi coba dilihat dia lebih jauh. Nih Pak Mapram ini Pak nih, saya lebih parah lagi karena saya Mapram tahun 71. Pak itu mesti bawa 3 baju. Karena kami disuruh berguling-guling di dalam lumpur. Saya sampai sekarang masih punya fotonya dan kenangan saya jelas. Buat saya yang tadinya korban bully lagi itu berat banget Pak. Berat banget. Jadi orang yang korban bully padahal saya udah diselesaikan ya Pak. Itu tetap. Ya, jadi saya sangat concern ini sebetulnya. Hati-hati sekali Pak dengan Mapram. Ya, baik. Tujuannya apa sih? Baik, kita lihat beberapa video. Lihat nih anak cuma karena gemuk doang. Gemuk aja sih. Oh, jadi anak gembel ini yang tinggal di rumah kamu, Jan? Iya, nyebelin banget kan tamunya. Anak gembel, kapan sih kamu masih tinggal di rumahnya Jihan? Tempat kamu tuh pantasnya bukan di sana, tapi di kolong jembatan. Ngerti nggak? Udah gitu, tapi papa mama lagi sama orang tuaku. Jago masih, gua Jan, pukul. Iya Ji, pukul aja. Anak kayak begini emang gue kasih pelajaran. Cukup. Hati-hati sekali. Ini makanya stop nak. Pak, Bu, ini hati-hati sekali. Oh, lawan aja, nggak bisa. Ibu bilang begitu, anaknya lawan aja. Pergi ke sekolah, minta sekolahnya menyelesaikan. Kenapa anak saya jadi itu? Siapa anak itu? Siapa orang tuanya? Sekolah harus bertanggung jawab, Pak. Ini nggak bisa. Ini merusak anak ini seumur hidupnya. Nggak bisa anggap sepele. Banyak sekolah menganggap kekerasan seperti ini hal yang sepele. Nggak bisa. Nggak bisa. Harus dicari akarnya kenapa itu anak yang 4 itu tadi begitu.
Dulu dia dibesarkan di rumahnya bagaimana? Ibu bapaknya bagaimana? Sering bertengkarkah di depan anaknya dan sebagainya. Anak ini Pak mesti diterapi. Harus dicari orang untuk menyelesaikan anak ini. Karena dia sebetulnya dibully itu cuma karena dia ganteng doang. Jadi kenapa itu Pak? Karena di rumah suka dibilang jelek amat sih atau apa gitu lah, kalimat-kalimat enteng dari orang tua. Nah ini saya mau cepat aja Pak ya, kasus Bukit Tinggi. Kita tahu kan ini anak juga nggak salah nih. Dia ditaruh di pojok, semua orang boleh nendang. Ya, nggak bisa ini terjadi di sekolah kita Pak di Darussalam tanpa ada penyelesaian. Next. Kalau setiap foto saya komentari takut nggak ini. Jadi Pak itu mengalami peningkatan luar biasa kasus bullying di Indonesia ya. Jadi makanya setiap 4 Mei dianggap itu diperingati sebagai tanggal kasus bullying. Karena sudah marak sekali di KPAI. 13 Februari 2023 dicatat 1138 kasus kekerasan fisik dan psikis. Itu berapa bulan yang lalu, ya Pak. Nah, jadi kasus ini paling banyak didominasi siswa yang duduk di sekolah dasar. Ini berkaitan dengan keinginan orang tua masukin anaknya terlalu kecil masuk SD, nggak punya ilmunya. Jadi 6 tahun masukin nggak bisa Pak, seharusnya 7 tahun kelas 1. Sekolah juga harus punya kebijakan. Kalau mau terima anak umur 6 tahun kayak gimana gitu loh Pak. Ya, saya nanti terlalu panjang di sini, tapi saya mau bilang bahwa jangan-jangan anak ini tidak siap untuk sekolah, terus kemudian orang tuanya punya alasan-alasan tertentu yang mungkin kurang tepat, dan itu kenapa anak-anak itu masuk sekolah harus psikologis juga siap. Dia mau, dia senang. Usianya Bunda ya, masuk terutama SD. usia. Kita ngejoblosin anak kita ke dunia pendidikan terlalu cepat Pak. Betul. Iya, saya cucu saya 7 tahun. Satu. Berikutnya Pak ya, berikutnya sekarang. Jadi itu ya udah Pak ya. Sekarang kita Pak Bu masuk asrama ya. Boarding bullying. Bullying khas sekolah berasrama, terutama di asrama laki-laki. Anak saya kena juga nih. Oh tadi sudah cerita ya. Kekerasan fisik dan intimidasi psikologis dilakukan dengan tersembunyi, nggak nampak. Kapan? Pagi sekali, kalau nggak malam. Ya, terus kemudian korban tidak melapor karena merasa mendapat respon yang tidak simpatik. Kamu dikirim ke asrama untuk jadi anak tangguh. Apaan sih? Gitu. Ini karena kita nih orang tua nggak paham Pak, gitu. Nggak paham, terus takut banget tuh anak terjadi pulang. Kalau saya tarik anak saya Pak. Daripada dia hancur seumur hidupnya, saya datang, saya minta berhadapan dengan orang tuanya. Saya nggak mau Pak, saya garang sekali untuk hal-hal yang tertekan membuat anak saya secara psikis. Kalau yang tadi anak saya pakai jilbab, emang saya nggak bisa apa-apa, saya udah datang ke sekolah juga untuk minta itu, gitu. Tapi kita Pak harus berada Bu di depan anak kita kalau mereka udah terdapetin gambaran bahwa dia pernah dibully. Nggak boleh ibu bapak anggap enteng ya. Ancaman bullying di asrama 24 jam. Itu masalahnya. Jadi kan nggak pernah terjadi. Gontor itu sepi sama berita. Adik saya itu sekarang cucunya 2. Dia anak Gontor. Dia dulu udah jadi korban bully. Bayangin. Ya, dan itu saya datang dari Jakarta ke Ponorogo. Saya masih mahasiswa tuh Pak. Saya datengin. Tapi barikade mereka tinggi sekali. Ternyata sekarang apa yang terjadi di Gontor? Mati. Meninggal. Ya, bully dianiaya senior. Next, Nana. Maksud saya di semua boarding itu besar kemungkinan terjadi karena berbagai macam orang. Dan kita waktu menerimanya kan nggak mungkin menyeleksi atau belum ada sistem kita untuk menyeleksi anak-anak ini. Dan masa perkenalan di boarding juga nggak diseleksi, nggak ada, begitulah, tidak ditangani dengan semestinya untuk menghindari bullying. Luar biasa, luar biasa. Dan masing-masing anak juga umumnya nggak disiapkan orang tuanya kalau dia mendapatkan bullying dalam berbagai macam bentuk. Ya, baik, berikutnya. Nah, beritanya, nah. Kemenak sebut santri Gontor meninggal dibully dan dianiaya senior. Ya, sebentar ya Pak, Nana mungkin ada kesulitannya. Saya lanjut ya. Kita sudah membahas 3, yaitu rumah, sekolah, dan ini kasih nak. Dan sekarang kita masuk ke yang keempat, cyberbullying. Cyberbullying, ya, terima kasih nak, adalah premanisme di dunia maya. Ini luar biasa, luar biasa.
yang terjadi. Karena kenapa Bapak Ibu? Karena orangnya nggak kelihatan, nggak ketahuan identitasnya. Dia laki apa perempuan kita kagak tahu, ya. Dia orangnya gimana, sakit atau sehat kita tidak tahu. Apapun tidak tahu. Cuman dia teman chat anak kita atau teman berkenalan di dunia maya. Cyberbullying adalah puncak gunung. Tadi ada fisik di sini, ada emosi, dan ada ini cyberbullying di atas sini. Jadi kalau kita nggak dekat sama anak kita, dan kita jarang dialog sama anak kita nggak tahu ya sejauh mana dia tertekan dengan semua permainan itu. Ini anak yang mau membunuh diri. Jadi dia bikin, I've decided to tell you about my never-ending story. I then moved and got into drugs and alcohol. Then nobody like me. Ya, urut-urutannya. Ya, saya punya cerita yang tidak berakhir, ya, dan saya akhirnya nggak ada yang dengerin, nggak ada yang mau tahu saya narkoba dan alkohol, dan saya merasa nggak ada orang yang suka sama saya. Nah, macam-macam. I promise myself never do it again. Ini ada yang kayak begini Pak ceritanya, terus langsung bunuh diri. Oke, next. Ya. Jadi cyberbullying ini bullying baru. Suara nggak kedengeran, ekspresi wajah nggak terlihat, yang ada cuma kata-kata, dia lebih kejam dari semua yang tadi kita omongin. Ya, dan akibatnya jauh lebih buruk. Nah, kenapa nggak berani dilakukan di dunia nyata? Karena kan kelihatan orangnya, ketahuan, bisa dituntut, bisa dikejar, bisa diinginkan, ini nggak kelihatan apa-apa. Ya, Anda pernah mengalami pelecehan? Pengalaman Anda sejuta kali lebih jinak kalau pelecehan fisik dibandingkan yang dihadapi anak sekarang. Baik, saya korban cyberbully pada usia hampir 60 tahun. Gara-garanya saya menyapa Bapak Presiden kenapa ngundang SNSD ke Indonesia pada acara itu. Saya cuma bertanya doang. Habis itu saya dibully 1 tahun 8 bulan. Oleh orang tidak dikenal dengan kata-kata yang amat sangat kasar. Jadi, survei yang besar menunjukkan bahwa anak remaja itu dibully lewat Instagram dan Facebook. Nah, pernah ngobrol nggak Pak Yanto sama anak Pak Yanto tentang bullying yang dialami di dunia maya? Belum Bunda. Jangan-jangan Bapak udah telat banget. Usia anak Bapak umur berapa? Yang pertama 12 tahun Bunda. Ya, udah pegang handphone kan, mau nggak mau karena belajar kan Pak? Sudah Bunda. Apalagi selama pandemi kan Pak, itu 3 tahun yang lalu. Betul. Sama. Saya nanya Pak Yanto, saya nanya ayah bunda semua. Anda udah ngomong belum anak Anda tentang bullying di dunia maya? Luar biasa. Kasarnya gue luar biasa, nggak peduli mereka Pak. Saya siap, saya nenek-nenek gitu. Dia bilang nenek-nenek tua katanya otaknya sama tangannya nggak konsisten jalannya. Oh panjang Pak, itu dunia tahu. Ya, pembelaan saya itu datang dari Polandia, dari Amerika, dari mana-mana. Luar biasa, ya. Jadi maksudnya saya paham banget karena saya udah, anak saya korban, dan saya korban baru-baru ini. Berapa tahun yang lalu. 50% subjek pernah mengalami cyberbullying. Oleh sebab itu kita harus ngomong banget sama anak kita. 50% dibully cuma karena penampilan. Ya Allah, Pak. Emang kita bisa nih Pak Ayanto bisa merubah mukanya Pak Yanto? Iya, saya juga enggak. Ya kan 27% foto videonya, 24% informasi privasinya, 18% profil di report, 12% pernah membuli orang lain dengan cara mereka masing-masing. Next. Nah, jadi 5 adalah kejahatan seksual. Sexual bullying. Kegiatan seksual yang dilakukan secara paksa dalam berbagai bentuk baik dari orang dewasa terhadap anak maupun antar anak. Ya, dan dilakukan di rumah, sekolah ataupun tempat masjid, pom bensin dan lain-lainnya. Ketika Yayasan Kita dan Buah Hati masih ada ini berita ini Pak, sampai manajer saya bilang, Bu, stop, boleh nggak Bu kita mengumpulkan berita-berita tentang ini. Anak-anak yang melakukannya sudah tidak sanggup, udah tiga rombongan ganti Pak, ini nggak sanggup berhenti ganti gitu. Karena luar biasa di media kita kalau dilakukan. Berikutnya. Nah, ini kasus JIS dulu, mungkin Bapak Ibu masih ingat. Ini guru-guru ini pelaku sama anak muridnya sendiri. Setelah diinvestigasi, dia sudah melakukan juga di Nicaragua, United Kingdom, Venezuela, Saudi Arabia, Greece, Iran, Greece itu Yunani. Next.
pernah jadi kepala sekolah di mana-mana dari dia muda sampai dia tua. Nijis yang ramai sekali dulu ya. Saya juga ikutan di acaranya Pak Karnias. Next. Nah, oke. Jadi berita Jakarta Selatan Pak, di SDN Cilandak Barat 7 pagi, sekolah guru olahraga ya. Seorang guru olahraga mencabuli beberapa siswi kelas 4 SD. Mereka telanjang. Jadi kita Pak, penerimaan guru juga sekarang setengah mati. Mesti ngecek. Selektif, iya Pak. Ya, dalam kurun satu dan saat olahraga lah. Lokasi bisa di kantin, kolam renang, toilet. Oke, next. Nah, 14 tahun jadi duda, kakek di kebaran lama cabuli 6 anak. Terus, berikutnya nah. Lalu bully side. Nah, ini yang tadi kita bilang kerucut kemari. Udah dibully, udah ngalamin segala macam-macam di sini, ujungnya Pak adalah bunuh diri. Gabungan dari bully dan bunuh diri. Disebutnya bully suicide harusnya, tapi di bully side digabungnya. Oke. Untuk menjelaskan ketika seorang memutuskan bunuh diri sebab ya, biasanya ini fisik dan cyberbullying. Gitu. Tindakan bunuh diri sengaja sebagai akibat dari dibully. Jadi hati-hati, bukan luar biasa bullying ini. Makanya saya bilang pendek banget kalau buat 1 jam, ini 2 jaman. Next. Nah, inilah Pak korban-korban bully side di Amerika. Kurang cantik, ganteng, dan kelihatan pintar kayak gimana? Nggak semuanya anak-anak kelihatannya anak nakal dan apa. Ini cuma sepitil nih Pak, cuma sedikit. Tapi inilah mereka yang akhirnya bunuh diri karena nggak kuat dibully. Ya, berikutnya. Kondisi terkini siswa SMP yang minum racun karena hinaan guru. Ini 2017 ya. Sang guru menghina rumah korban seperti kandang babi, keturunan anak dari orang tua tidak jelas, pokoknya segala macam semacam. Baik. Sekarang ini baru berita dan apa jenis-jenis bullying ya. Bu Ulan sabar ya Bu, saya baru mulai. Kalau Ibu saya mengenai pertanyaan Ibu, terus gimana saya menyelesaikan materinya. Saya mengharap apa Ibu tidak mengajukan pertanyaan dulu ya, tahan ya. Saya tahu hatinya susah, saya dia ngomong hatinya susah. Mohon ditahan Bunda, Ayah Bunda. Ya, anak seks dengan kucing, semuanya sudah terjadi di negeri ini. Bahkan anak usia 5 tahun bersetubuh dengan binatang, namanya zoofilia. Oke. Seks ya, oke. Sudah ya Pak, tadi udah kasus JIS sudah. Oke, kita masuk sekarang. Jadi kita bawa Bapak Ibu, kita setengah jam ya. Setengah jam kita baru bicara sampai poin 2. Poin 2, ya, betul. Ya, jenis bullying, apa penyebab. Nah, sudah ya Pak, Bu. Pak Yanto udah ya Pak Yanto. Jadi sekarang kita masuk poin ketiga ya Pak. Nah, penyebab bullying. Penyebab bullying itu 20% turunan. 80% baru lingkungan. Itu. Jadi kita lihat dulu ke dalam diri kita sendiri. Ya, kita ini orangnya kayak bagaimana? Memang ada kecenderungan kasar kah, sarkastik kah, suka nyindir kah, ya, menggunakan kata-kata atau fisik juga. Ada nggak kita dari sono-sononya? Oke. Nah, sebab gitu ya, 20%-nya itu dari turunan gitu, Pak. Ya. Nah, yang lingkungan itu pertama keluarga juga yang paling besar. Bapak Ibu tinggal catat, kita di kolom 3 ya Bapak Ibu, yang tadi dicatat di kolom 2 tuh yang jenis-jenis ini ya, jenis-jenis perundungan. Sekarang kita ke kolom 3. Nah, keluarga kan kontribusinya Pak 80% dari penyebab bullying itu. Ya, lingkungannya Pak. Sekarang kita bicara keluarga dulu, kita fokus. Sampai situ jelas ya Pak, bahwa harus diingat sama kita semua, orang tua kah atau guru kah, gitu loh. Bullying itu 80% keluarga. Gitu Pak. Jadi dari apa yang kita bicarakan ini, Bapak selaku sekolah, pihak sekolah, udah harus bikin form Pak, pertanyaan untuk menyeleksi yang dari tadi itu, dari materi tadi dan materi berikut ini, bagaimana anak itu diasuh, punya tendensi korban, bully, atau penonton. Ya, kalau mau cermat sekarang ini untuk menghindari nanti kayak gimana-gimana, paling tidak kita udah tahu antisipasinya. 1.
mengenal tipe dan kesiapan menjadi ortu. Kita mulai masuk ke lebih kecil ya Pak ya, ke keluarga ya Pak ya, ayah bunda. Ya, kita masuk ke keluarga sekarang ya. Peran ayah dan ibu dalam pengasuhan, tujuan dan gaya pengasuhan, komunikasi dalam keluarga, agama diprioritaskan apa tidak, atau disubkontrakkan ke sekolah pengajian guru, sekolah agama yang sore hari itu loh Pak, TPA. ya. Bijak apa tidak berteknologi. Saya mau bahas ini mungkin dalam 30 menit kalau bisa. 30 menit ya. Kita sudah 30 menit, jadi saya menggunakan 30 menit berikutnya. Sekarang mari saya mulai bertanya, kita berada di kolom 4 ya, Ayah Bunda. Oke, Pak. Pak, saya tanya sama Pak Yanto, berarti saya tanya Ayah Bunda semua ya. Silakan Bunda. Ya Pak. Pak, sebelum menikah dulu, apakah Bapak siap untuk menikah saja atau menikah dan menjadi orang tua? Yang mana Pak? Pikir dulu sebentar. Ayah Bunda silakan tolong jawab di kolom chat. A, menikah saja atau B, menikah dan menjadi orang tua? Baik Bunda, waktu awal menikah saya pilih yang menikah saja waktu itu Bunda. Sama Pak, sama sama saya. Ya. Terus Pak ya, nah baik. Buat Ayah Bunda yang menjawab B, tolong jawab ini selanjutnya. Ya, kalau Anda sebelum menikah dan waktu menikah Anda merasa Anda menikah dan menjadi orang tua, ini loh yang saya maksudkan. Ya, berikutnya. Ya, apakah Anda sepenuhnya mengenali diri Anda sendiri dan pengaruh pengasuhan terhadap kemampuan Anda untuk menjadi orang tua sebelum Anda menikah, karena Anda bilang Anda siap untuk menjadi orang tua? Ya, Anda kenal diri Anda sendiri dan pengaruh pengasuhan Anda terhadap kemampuan Anda menjadi ortu? Iya. 2. Belum Bunda. Apa enggak, Bapak nggak ikut Pak, Bapak sama saya, kita siap nikah doang Pak, nggak siap jadi orang tua. Ini yang saya tanya tadi yang menjawabnya B. Bagus Pak. Bu Antika dan ibu-ibu lain yang menjawab B, Anda betul-betul disiapkan ya Bu Antika oleh orang tua Anda untuk menjadi ortu? Atau Anda sekedar meniru ortu dan Anda mengatakan Anda siap menjadi orang tua? Lalu Bu Antika dan ibu-ibu lain dan ayah lain yang menjawab B, Anda sungguh-sungguh belajar parenting atau psikologi sebelum menikah? Dan mengenali kesiapan kemampuan pasangan jadi orang tua? Nah, Ayah Bunda yang menjawab B, jujur sendiri tentang hal ini. Jadi sebetulnya siap menikah atau siap menjadi orang tua. Nikah dan jadi orang tua. Sampai situ jelas ya Pak? Nah, kalau sama Pak Yanto dan saya, bayangin kita nikah aja nggak siap jadi orang tua, terus kita punya anak. Betul Bunda. Ya kan? Belajar otodidak di berbagai sumber Ibu Budiati sebelum menikah, apa sesudah menikah? Oke, anyway, kita nggak mau memperpanjang ini, tapi kita ini hanyalah untuk cara, Ayah Bunda sekalian ya, terima kasih Ibu Budiati, untuk menengok ke dalam diri kita sebetulnya kita bagaimana persiapan kita untuk pernikahan. Baik. Nah, sekarang berikutnya. Udah kan ya Pak ya, tadi saya sama Bapak ya Pak. Ya betul. Kita berdua dulu, kita nggak siap, kita siap nikah doang ya Pak. Nah, betul. Sekarang kita tipe orang tua yang bagaimana? A, ayah bekerja, ibu di rumah. B, ayah ibu bekerja. Bapak yang mana Pak? Kalau saya ayah bekerja, ibu di rumah Bunda. Oke. Nah, silakan ayah jawab. Bapak ibu jawab, bapak ibu yang A apa B? Terus cepat sedikit dan tulis di kolom 4 ya. Kolom 4 ya Bunda. Nah, jadi dari sini kita dapat gambaran bahwa kita tidak siap menikah, misalnya kita ayah bekerja, ibu di rumah, atau kita ayah ibu bekerja. Kalau ayah ibu bekerja, maka pertanyaan berikutnya nggak bisa dijawab oleh Pak Yanto karena beliau tidak ayah bekerja, ibu di rumah. Jadi yang mengasuh anak siapa? Kakek, nenek, suster, atau daycare? Nah, jadi dari situ udah kelihatan kan ya, siap menikah atau siap jadi orang tua, bekerja atau tidak, yang ngasuh anak siapa. Jadi apa kabar tuh anak kita? Habis itu jelas nggak Pak Yanto? Jelas Bunda, baik, ya semakin terang Bunda ini. Ya, itu Pak. Jadi ini juga masuk Pak di dalam format penerimaan murid. Jadi nggak sesederhana yang kita pikir kemarin. Kalau kita mau sungguh-sungguh nih Pak, untuk yang mana yang mesti ditolong, anak-anak yang mana mesti diperhatikan gitu loh Pak, maksudnya. Betul. Ya. Sekarang peran ayah ibu dalam pengasuhan ya. Kita masuk ke poin 2 sekarang. Mau cepat kita nih. Oke, jadi dalam hal ini Pak Yanto, ayah bunda yang saya hormati, ada 5 hal yang kita mau bahas ya. 1, apakah pada saat kita menikah dulu merumuskan kebijakan utama dalam pengasuhan apa enggak? Kedua, karena ini menentukan bagaimana anak kita, ya kan Pak?
Dari tadi yang kita Betul. bicara itu tipe orang tua dan sebagaimana kesiapan dan rumus, dan ini menentukan Pak, terjadi bullying atau kekerasan nggak di dalam rumah kita gitu terhadap anak-anak kandung kita sendiri. Sampai situ jelas ya Pak Yanto ya? Jelas Bunda. Baik, terima kasih ya Pak ya. Yang kedua, apakah ayah dulu, ini kita ngomong tentang ayah dulu nih Pak ya, peran ayah ya. Peran ayah dulu nih Pak. Siap. Apakah ayah dulu baru pencari nafkah atau ayah menjadi pencari nafkah saja? 3. Ayah menentukan nggak siapa yang mengasuh anaknya? 4. Ayah menjadi tokoh identifikasi nggak buat anaknya? Dan mengambil keputusan bersama apa enggak? Oke. Saya mulai dari poin pertama ya, dengan cepat ya. Saya tahu ini waktunya berlari. Pak Yanto, Iya, Pak Bunda. Yanto dulu, Pak Yanto merumuskan nggak sebelum anak-anak lahir kebijakan utama? Merumuskan Bunda. Oke, boleh saya tahu Pak, apa saja ayah bunda sekalian, boleh tulis di Baik. kolom 4 ya. Merumuskan kebijakan apa tidak dan isinya apa? Ya, Pak Yanto monggo Pak. Baik Bunda, sebelum kami punya anak menikah, Ya, memang ya, istri saya itu bekerja di perusahaan. ya. Dan kemudian setelah lahir maka kami memberikan kebijakan utama, istri harus di rumah mengasuh anak pertama, Oke. seperti itu. Ya, ada hal lain Pak? Apa cuman itu aja atau apa ada hal lain? Bukan masalah Kemudian, keputusan Ibu, kebijakan. betul, kebijakan Ya, apalagi Pak utamanya kebijakannya? memang istri yang mengasuh anak, seperti itu, termasuk Oke, dalam pendampingan belajar di rumah. oke, baik ya. Kebijakan utama itu Bapak Ibu bukan hanya masalah pengasuhan anak. Misalnya saya ambil contoh ya, Pak Risman itu bilang bahwa saya mengharapkan kita ngasuh berdua gitu ya. Ayah harus selalu punya waktu pagi dan sore sama anaknya, walaupun 10 menit gitu ya, walaupun berkeringat-keringat dan sebagainya. Pak Risman misalnya Pak ya, yang kamu kasih belanjakan buat makan anak kita adalah gaji pokok saya, dia pegawai negeri soalnya. Gaji pokok saya, jangan ambil uang jalan atau uang rapat dan sebagainya. Bapak Ibu, apabila seandainya apabila belum ada, nggak ada kata terlambat untuk merupakan kebijakan ya. Sampai situ jelas ya Pak? Jelas Bunda ya. Baik, kita masuk ke poin kedua ya. Ayah bunda jadi ayah dulu baru menjadi pencari nafkah. Pertanyaan saya begini nih Pak, kenapa sih apabila ada seminar parenting yang paling banyak datang tuh ibu-ibu? Karena ayahnya sibuk kerja, Bunda. Oke, ayah bunda boleh jawab kenapa ayah bunda kalau rumus seminar parenting boleh cepat sedikit, kita waktunya terbatas. Kenapa seminar parenting umumnya dihadiri oleh ibu-ibu? Ayah bunda tolong jawab di kolom chat. Ayah bunda tolong jawab di kolom chat. Iya, karena lebih banyak waktu, terus ayah bekerja, terus anak urusan ibu, terus ayah bekerja, ibu tahu cerita pada anak, cerita kepada anak, oke, baik, manajer, oke. Ini direktur ya. Pak, ketika kita maaf ya Pak, ayah bunda melakukan hubungan suami istri, yang kerjanya cepat, sel telur sebentar nak. Sel telur apa sperma? Sperma Bunda. Iya, sperma tuh muncrat sekali dikasih sama Allah 7 jutaan. Satu jalan paling cepat ya, dan dia keluar Pak dari rahim ke tuba falopi, dan tuba falopi itu 2 begini, dan hanya 1 di antara 2 tuba falopi ini yang punya sel telur yang udah matang. Bagaimana ya sperma yang jalannya kenceng tadi ini bisa tahu dia belok kiri apa dia belok kanan? Siapa yang membuat dia berjalan lebih kenceng dari jutaan lainnya, dan siapa yang membuat dia tahu belok kiri atau belok kanan? Pak, siapa? Ayo bunda, udah ke topik ini sekarang. Oke, Allah. Oh jadi Allah Bu, ya Pak, Allah menentukan bahwa sebetulnya yang harusnya aktif menjadi penentu dan sebagainya dalam pengasuhan anak bukan ibu. Ibu mah nongkrong aja, ayah, ya kan? Anda menjawabnya ayah. Allah. Ya Bu, nah sudah. Nah sekarang Pak, gitu. Jadi enggak. Pak, saya joget sendiri Pak. Kita bikin anak berdua ya Pak. Saya joget sendiri. Bapak bilang saya apa Pak? Betul, berdua Bunda. No. Bapak lihat saya dulu. Saya joget sendiri. Bapak bilang saya apa? Terus saya apa Ibu? Kalau saya joget sendiri. Oh, seperti ini orang stres itu Bunda ya. Stres gila ya Pak. Ya, bikin anak berdua. Kenapa yang ribut, yang sibuk sekali dan yang harus bertanggung jawab sepenuhnya Ibu? Kan Allah yang menentukan tadi.
Jadi Pak, Bu, ini pemahaman kita itu, kita sebetulnya selama ini hidup benar secara agama apa hidup benar secara budaya? Hidup benar secara Jawab Pak budaya. Yanto. Iya, mau sampai kapan hidup benar secara budaya? Membiarkan ayah hanya menjadi pencari nafkah, kita dinamain manajer kayak apa kayak? Mau sampai kapan? Tantangan sekarang kayak begini. Ya, sudah ya Pak sekarang. Yang ketiga adalah ayah itu Pak menentukan siapa yang mengasuh anaknya. Kenapa? Karena anak membutuhkan kelengketan dengan ibunya selama 0 sampai 5 tahun. Bukan 2 tahun. Apalagi di bawah itu. Ya Pak, kelengketan itu pusat segala-galanya. Boleh tunjukin Nak sebentar? Ya, oke. Kelengketan itu penting ya, karena untuk merasa sejahtera, untuk anak merasa aman, motivasi, regulasi stres, penyesuaian diri, daya tahan, belajar, terhubung, menjelajah itu Pak. Anak butuh ibunya. Ya, terus semua bergantung pada siapa yang memfasilitasi kelengketan itu. Siapa yang memfasilitasi kelengketan? Ayah. Yang menentukan. Sekarang kita main dulu Pak sebentar biar ingat ya. Ayah Bunda tangan kirinya begini, Bu. Pak. Ini menentukan bullying nih Pak. Ya, oke. Jadi ini, ya Ibu Budiati, Ibu adalah madrasah. Ya betul, madrasah. Ada kepala sekolah kan? Ada Bunda. Iya. Ini lagi omong ini ikut dulu Bu, nanti Ibu ketinggalan. Mana tangan Ibu? Nih, Pak, ini ya. Saya ngomong gini nih, banyak banget nih komentar kayak Bu Budiati nih, bahwa Ibu adalah madrasah. Orang dia, kalau dia madrasah belum tentu dia ada di rumah, kalau secara umum ya. Baiklah, ini sekarang kita di sini. Ini kertas Pak, ini perangko. Oke, tempel perangko ke kertas, tarik. Tempel lagi, tarik Pak. Tempel lagi, tarik. Terus, tempel, tarik. Pak, apa yang terjadi pada kertas dan perangko? Rusak Bunda. Ya, rusak. Ya, ganti Pak. Robek kan ya Pak? Robek ya. Iya. Pak, Rusuh. sekarang tangan kanan Pak nih, tangan kanan. Ya, ini pembantu pertama, ini anak pertama. Tempel Pak, ganti. Karena pembantunya pergi. Ya, ayahnya sakit, ganti lagi, ibunya meninggal, ganti lagi, dia mau kawin, ganti lagi, dia nggak betah, ganti lagi, segala macam alasan. Pertanyaan saya, ini anak pertama, sudah berapa kali robek-robek jiwanya? Ini siapa yang menentukan? Ayah. Ayah menentukan siapa yang mengasuh anaknya. Kalau dia bolehkan, ayah bertanggung jawab terhadap robek-robek ini bullying bukan? Ini kekerasan psikologis bukan? Jadi siapa yang melakukan kekerasan psikologis itu? Gitu loh Pak. Oh nanti anaknya tumbuh gede terus ngebully atau jadi korban bully. Itu persoalan berikutnya. Sampai situ jelas ya Pak? Antara kertas dan perangko. Iya berkali-kali Pak. Ya baik berikutnya. Sekarang. Jadi sampai di sini dulu. Tadi sebentar ya. Jadi bila ayah cuman menjadi pencari nafkah, yang tadi dulu Nak ya, bila ayah cuman menjadi pencari nafkah, tadi Ibu kelewatan Nak, maaf. Jadi itu menimbulkan anak menjadi pembuli, korban, apa penonton? Bapak. Ayah Bunda jawab, apabila ayahnya menjadi pencari nafkah karena udah ibunya ditentukan sebagai madrasah, ya, dan dia nggak perlu aktif, kan ada ibunya udah madrasah, udah segala-galanya ibunya. Iya kalau ibunya di rumah, yang madrasah itu. Kalau enggak, nah jadi ayahnya bisa, anaknya bisa jadi yang mana Pak? Pembuli, korban, atau penonton? Catat di kolom ini. Sampai situ jelas kan Pak? Bisa jadi pembuli, bisa jadi korban. Betul Ibu dan Bapak, betul. Sekarang, kalau ayahnya yang tidak menentukan siapa yang mengasuh anaknya, ini robek-robek, maka anaknya bisa jadi yang mana? Jadi penonton, korban, apa pembuli? Biar kita lihat yang asalnya dari rumah Pak. Ya. Jangan ya, anaknya bisa jadi yang mana? Korban, apalagi? Korban aja kalau siapa yang mengasuh anaknya, ya pembuli juga. Jadi korban, ya. Oke, sebentar. Sampai situ jelas ya Pak? Mesti harus pakai contoh gini dan kita harus main biar kena banget ke kita Pak. Iya betul. Iya Pak ya. Oke ya. Itu kenapa settingnya ruang konseling supaya Ibu tidak hanya mendengar, tapi Ibu bereaksi, Bapak Ibu bereaksi, dan Bapak Ibu berpikir ketiganya betul. Baik ya, nah sekarang ayah itu juga penentu tokoh identifikasi anaknya. Ya, gini Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan yang saya sayangi. Usia 7 tahun ke atas, anak-anak Pak, Bu, melakukan identifikasi dengan ortu sejenis. Pak, anak laki-laki Bapak mengidentifikasikan diri sama siapa Pak?
Sama orang tuanya, Pak. Iya, Pak. Anak-anak melakukan identifikasi dengan orang tua sejenis. Anak laki-laki Bapak mengidentifikasikan dirinya sama siapa, Pak? Sama bapaknya. Betul, yang sejenis. Ibu, Sama anak perempuan melakukan Sama- identifikasi sama siapa? bundanya, Betul. mamanya. Bu, Pak, bayangin, Bapak hanya pencari nafkah karena ada ibunya sebagai madrasah. Jadi anak laki-laki Bapak mengidentifikasikan dirinya sama siapa kalau bapaknya nggak pernah hadir karena dia hanya pencari nafkah. Sama siapa? Bundanya. Sama Iya. bundanya. Iya. Nah terus Pak, dia masuk TK Pak. Di TK juga nggak ada guru laki-laki. Jadi anak laki-laki kita, Bapak Ibu, fokus ya, saya buru-buru. Mengidentifikasikan dirinya sama siapa lagi Pak di TK? Sama guru Gurunya laki apa perempuan? perempuan. Oh, jadi dari kecil anak laki-laki kita ya mengidentifikasikan dirinya secara perempuan. Oh, dari kecil anak laki-laki kita jiwanya sama otaknya udah ke perempuan-perempuanan. Jelas nggak, Pak? Jelas benar. Jelas nggak bahwa di dunia maya berjuta-juta laki-laki, muda, tua, ganteng, jelek, kaya, miskin, nungguin anak Anda dan memang bersedia menjadi tokoh identifikasi anak Anda. Paham kenapa dari kecil dan kenapa anak-anak laki-laki di Indonesia banyak sekali menjadi gay? Dari mana asalnya? Jangan tunjuk orang, jangan tunjuk media. 3 jari Anda kemana? Jari kita kemana? 1 jari kemana, Pak Yanto? Sini, Bunda. Iya. Kita. Nah, itu bullying bukan? Bullying itu bukan hanya fisik, psikologis. Jadi lihat peran ayah itu bagaimana. Dia spermanya yang lari kencang. Dia yang menentukan semuanya. Berubah pikiran ayah bunda. Berubah. Jangan-jangan anak kita fatherless. Betul Bu Putri. Ya, sampai situ jelas. Jadi sekarang Pak, kalau ayah tidak menentukan siapa pengasuh anaknya dan ayah tidak menjadi tokoh identifikasi anaknya, anak jadi pembuli, korban, apa penonton? Tiga-tiganya, Bunda. Tiga-tiganya. Itu Pak. Jadi jelas ya Pak ya. Sebetulnya sampai sini aja udah kelar, boleh? Betul. Saya sangat Bunda, tersentuh sekali dengan sesi ini sebenarnya. Baik Ternyata Pak. Memang peran ya orang izin tua Allah ya Pak. bapak itu sangat luar biasa. Betul Pak, itu. Yang jarang dibongkar. Saya juga Bu, Pak, saya mau menangis nih. Saya juga tahu udah lama, tapi saya nggak tahu teknik ini sampai Allah memberi saya ilham selama pandemi. Ilham dari Allah Pak, bukan karena kepintaran saya, bukan. Tapi ini ternyata udah ratusan ribu orang gitu, memang merasa ini lebih pas dengan tanya jawab ini gitu loh Pak. Jadi nggak saya menyampaikan sebab jadi pendengar aja, enggak. Ya, sampai situ jelas ya ayah bunda ya. Pertanyaan nanti ya ayah bunda ya. Oke, saya lagi bekerja dengan waktu. Jadi ayah bunda Pak Yanto yang saya hormati, ayah bunda yang saya hormati. Inilah yang membuat anak-anak yang tadi dengan ayah yang seperti itu membuat anak kita menjadi mengalami apa yang saya sebut busung ayah Pak. Itu yang Bapak Ibu bisa paham. Anak itu tadi udah Bapak Ibu tulis di kolom chat, bisa tiga-tiganya. Bisa jadi pembuli, bisa jadi korban, bisa jadi penonton. Kenapa? Karena ayahnya jadi pencari nafkah. Kenapa Anda belain sih? Karena ada ibunya sebagai madrasah. Anak itu bejana berhubungan. Dia harus dapat vitamin dari ayahnya. Dia harus dapat vitamin dari ibunya. Karena waktu dia dibikin juga pakai sperma sama sel telur. Nggak bisa ini doang yang menyelenggarakan penelitian terus ini cuma cari duit dan keluar rumah dan tidak bertanggung jawab terhadap hasil semprotan maninya. Dia Pak kasar. Itu berubah deh pikirannya. Kita hidup udah di zaman kayak begini, kita masih pakai yang dulu diyakini oleh ibu-ibu dan bapak kita. Nah, karena ayah ini anak-anak ini mengalami menjadi busung ayah. Bagaimana ngisinya kalau dia udah belasan, Pak? Betul. Bisa kan tiga-tiganya bisa jadi korban, bisa jadi pembuli, bisa jadi penonton. Dan ayah itu disebut saya khawatir jadi dayuts. Apa itu dayuts?
Dayus adalah 3 orang yang Allah haramkan masuk surga bersama pecandu khamar dan anak yang durhaka. Kenapa dia laki-laki yang membiarkan kejelekan berlangsung di dalam rumahnya? Duit yang banyak diperoleh itu, rumah, wifi, TV berlangganan, handphone canggih di tangan anak, games tersedia. Kan itu semua berpotensi merusak otak dan merusak jiwa, Pak. Dia dayus bukan? Dayus, Bunda. Betul. Iya, bagaimana kita sekarang ibu-ibu mengajak para ayah-ayah anak kita untuk lebih takwa. Ya, bukannya ngasih apa yang diminta anak, kita harus punya kekuasaan lah. Anak ibu mesti disiapkan dulu nih menghadapi dunia yang kayak begini. Rasa saya bukan memberi semua yang diminta anak, tapi kalau anak udah kecanduan, Pak, dan dari tadi tidak berayah, ayahnya tidak kalah kata sama anaknya, anak akan bilang, kasih nggak, Be? Kasih nggak ya? Nah, aku pokoknya minta ini yang lebih canggih. Kalau nggak aku bakar di rumahnya, aku rusak di motor, aku banting nih. Kalah kata, ya, gitu. Udah hilang. Hilang kewibawaannya, keayahannya. Kenapa? Karena tadi apa yang diminta anak dikasih di awalnya. Karena dia nggak berfungsi sebagai ayah. Ini bukannya lebih daripada bullying, Pak. Nah, istri anak amanah Allah, jadi kasih pondasi lah. Maka ini yang kita omongin semua ini. Buat kita yang punya anak laki-laki, Pak, didik anak kita bukan hanya jadi sarjana. Gimana cara cari bini? Bukan. Dia siap nggak jadi suami? Siap nggak jadi ayah? Karena tantangan kita menjadi semakin besar. Nah, jadi kita memberi pondasi mendidik anak untuk taat dengan tegas, bijak, dan tidak pakai kekerasan. Ya, buat peraturan, kita menyepakati dulu, ya diterapkan. Kalau ternyata ada salah-salah, kita evaluasi lagi, duduk lagi, terus menjalankan konsekuensinya. Itu yang tidak dilakukan banyak keluarga, terutama dalam penggunaan gadget di era digital ini. Jadi ikhtiar kita sendiri yang ukur, ayah bunda yang saya hormati, udah optimal apa belum. Nah, bila kekurangan fungsi peran ayah yang lengkap begini, Pak, anak kita bisa jadi apa dengan kerusakan otak karena gadget? Coba Bapak, pembuli, korban, apa penonton? Jelas ya Pak? Nggak bisa jawab kan ya Pak? Betul, Bunda. Oke. Jadi kita di sekolah, saya juga mendirikan sekolah Pak 36 tahun yang lalu dan mendirikan pesantren 36 tahun yang lalu. Kita sama Pak, sama orang-orang pendidikan, walaupun kadar saya lebih kecil lah dari Darussalam. Tapi itu yang terjadi. Nah, yang berikutnya Bu ya Pak. Udah ya Pak, kita udah ngerti sekarang. Apa yang mesti kita dari sini nggak usah disaran-sarankan lagi, udah bisa kita simpulkan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh ayah ya Pak. Betul, siap Bunda. Pak, saya persis 1 jam. Saya lanjut? Lanjut Bunda. Oke. Nah, lalu Pak, itu dari segi ayahnya, kita nggak adil Pak untuk itu dari segi ayahnya udah bisa digambarkan kan Pak, udah bisa dibayangkan bagaimana kan ya Pak ya dampaknya pada anak kita. Betul Bunda. Cuma mencari nafkah doang. Iya. Ya pulang tegur sana sedikit, tegur sini sedikit, gitu. Nggak terlibat penuh. Nah sekarang Pak, ibu-ibu, ya, ibu-ibu juga banyak yang jiwanya tidak merdeka. Jangan-jangan memang dulu juga jadi sekolah, jadi ahli, jadi kejarnya itu reputasi akademis. Jadi nggak siap jiwanya, nggak siap di pikirannya untuk jadi ibu. Baik, sekarang saya minta Bapak, gini Pak ya. Gini, tangan kiri ibu-ibu begini, taruh ke bawah begini Pak. Tangan kanan dikepal, ditaruh di bawah tangan kiri. Pertanyaan saya, sama aja Bapak Ibu ya. Apabila Bapak Ibu, khususnya ibu-ibu, lagi nggak enak badan, banyak masalah, nggak punya duit ya, badan nggak enak, tuntutan anak macam-macam, keluarga macam-macam ya, lagi menstruasi, ini masa lalu Pak, ini masa lalu. Ya, ini suka muncrat nggak? Jawab Ibu, Ibu jangan nanya yang maju, ini dulu nih. Suka muncrat nggak? Pak, muncrat nggak Pak masa lalu, suka muncrat nggak? Muncrat Bunda. Ya, sekarang tulis di kolom berapa kita? Kolom 5 ya, kolom 4 ya. Muncrat gitu Pak. Tulis di kolom 4 muncrat Bu. Ya, sudah. Gede-gede muncrat ditulisnya. Oke. Sudah Pak, Bu? Oke. Berikutnya ya, muncrat yang ditulisnya. Oke. Sekarang Pak Yanto, ibu-ibu sekalian ya, yang muncrat itu siapa Pak? Bapak yang berusia berapa sekarang, maaf Pak Yanto? 41 Bunda, bulan Agustus Pak ini. Yanto yang berusia 41 atau anak kecil di dalam diri Pak Yanto? Ibu yang berusia sekian atau anak kecil di dalam diri dari Ibu? Pak Yanto? Anak Bunda.
Anak. Baik. Yuk semua tangan begini, kita praktek ya Pak, biar kita nggak lupa ya Pak. A dibalik menjadi L, M, dibalik menjadi A. A. Oh, jadi dalam keadaan yang seperti tadi itu, ikutin saya ngomongnya Pak. Anak kecil Anak kecil mengasuh mengasuh anak-anak kecil. Iya, anak-anak kecil. iya, Iya, betul. iya. Capek, lagi punya duit, banyak masalah gitu tadi Pak. Nggak enak badan ya. Anak kita bertingkah, yang kita muncrat. Yang muncrat itu siapa Pak? Anak-anak. Iya, di alam diri kita. Sampai Amin. situ jelas nggak? Jelas benar. Itu, kelakuan itu ngebully nggak? Bagian dari pembulian. Iya. Sudah berapa kali, berapa sering, berapa lama? Bisa jadi tidak terhitung. Iya, betul. Terima kasih ya Pak. Nah sekarang, Pak, yang muncrat itu Bu, yang muncrat itu Bapak saja, Ibu saja, atau Bapak Ibu juga? Yang mana Pak? Kalau Bapak, Ibu juga ya? Atau Bapak saja? Dua-duanya bisa Baik, jadi. baik. Mari tangannya begini lagi sayang. Bapak, maaf Pak, biasanya Ibu-Ibu, jadi saya panggilnya itu. Ibu-Ibu sayang begini ya. 2 kali. AA, AA, M, M, AA. AA. Oh, jadi dalam keadaan-keadaan tertentu di rumah tangga kita, di keluarga kita, anak-anak kecil mengasuh anak-anak kecil. Iya, Iya, benar. Betul. sudah berapa lama? Sudah berapa tahun? Sudah berapa kali? Apa yang terjadi anak-anak kecil mengasuh anak-anak kecil? Pak, ya sekarang tulis Pak, A kuadrat, M, A kuadrat. Nih, tulis begini Bu, A kuadrat, M, A kuadrat. Anak-anak kecil mengasuh anak-anak kecil. Jadi gimana kita mau bilang di luar Pak? Orang di dalam rumah kita sendiri kita melakukan bullying. Ya, baik. Tapi ini kita perlu periksa. Kalau kita terima murid. Nah, di sini Pak, ditulis di bawah sekali, Pak. Bapak dokter, saya psikolog. Bapak nggak bisa praktek. Bapak datang ke saya, Bu Eli, tolong Bu Eli praktek. Lah Pak, gimana saya praktek? Saya bilang gitu kan. Kan saya psikolog, orang Bu Eli, saya benar-benar begini depan, itu tolong aja nih ada pasien, Bu, udah saya bikinin catatannya pendek cerita. Saya ngambil deh, udahlah tolong Pak Yanto, saya praktek. Pak, dalam istilah kedokteran, ibu-ibu sayang, bapak-bapak sayang, ya, apa yang saya lakukan ini namanya apa? Bukan dokter, praktek di ruang dokter. Malpraktek, Bunda. Iya. Pak, bukannya kita tadi semua yang A kuadrat, M, A kuadrat malpraktek? Sama, malpraktek juga. Iya. Tulis Pak, gede-gede di bawah. Malpraktek Bu, tulis. Biar kita sadar, kita nggak nunjuk orang aja yang jadi pembuli dan ngebully. Malpraktek. Sudah? Di tengah-tengah tinggal tulis, udah berapa tahun Pak? Udah berapa tahun Bu? Udah berapa tahun? Sesuai usia anak kita berarti Bunda ya. Anak yang tua, iya. Itu Pak. Jadi gitu loh. Itu sering sekali muncrat, terutama kami Pak perempuan. Tadi kan bapak-bapak udah dibahas ya, biar adil. Ini kan ibu-ibu mesti dibahas juga, ya kan Pak? Betul, Kami itu biar sering adil, begitu. Bunda. Kenapa Pak? Karena kami menstruasi. Jadi jiwa itu gonjang-ganjing. Apalagi tadi kita punya hal-hal yang macam-macam. Sampai di situ Bapak Ibu ngerti. Ngerti, kita semuanya pelaku termasuk Eli Risman. Selama kita manusia, iya kan? Betul, betul. Itu dulu Pak. Jadi jangan lihat terlalu jauh bullying itu di luar. Bullying itu ada yang family bullying yang tadi kita bilang itu. Ya, sampai udah berikut ya Pak ya. Jadi oleh sebab itu ayah bunda sekalian gitu. Yang paling penting buat kita di dalam rumah, ya sekaligus jalan keluarnya sedikit ya Pak, karena takut nggak keburu. Yang penting itu adalah mengenali, menerima, dan menghargai perasaan. Itu dulu dasarnya. Karena apa? Karena perasaan itu paling penting bagi manusia. Saya udah nggak tahu kolom berapa Pak, kolom 4 atau kolom 5, terserah. Nah itu ya, sebelum itu saya kelewatan nih. Ya silakan. Nah ini disebut tuh anak yang muncrat-muncrat tadi itu inner child. Anak kecil dalam diri kita suka muncrat Bapak Ibu. Ya. Nah ini mau kita turun-temurun kan sama anak kita, kalau nggak kita potong sekarang. Kita udah tahu itu kaitannya dengan bullying. Sampai situ jelas Pak. Jadi mungkin dulu waktu kita kawin, saya nggak kenal gimana Pak Risman nggak kenal saya, Bapak nggak kenal Ibu nggak kenal Bapak. Ini ke depan jangan hanya pilih menantu, pilih besan, tulis dulu.
Karena besan itu ngasuh anaknya bagaimana? Dia mau jadi mantu kita, akan menghasilkan cucu kita. Jadi nggak sampai di sini doang kita ngomongnya ini Pak, pilih besan. Ada inner child. Udahlah sekarang anak-anak kita takut kawin, ya. Jadi istri nggak tahu ransel yang dibawa suaminya, suami nggak tahu penderitaan istrinya jadi orang tua. Paham nggak Pak? Maaf ya Pak, saya cuma ngecek, bukan menganggap Bapak ini soal kita saya informasinya bertubi-tubi. Jadi saya ikutin nggak gitu. Paham ya Pak? Paham, Bunda. Ya. Jadi oleh sebab itu perasaan itu sangat penting, ya. Perasaan itu perlu dikenali, diterima, dihargai. Ya. Pak, ini dasarnya nih dari semua bullying. Ya. Nah, jadi Pak, bagaimana caranya kalau anak sulung Bapak, siapa Pak namanya? Nama anak sulung saya Hairul, Bunda. Siapa Pak? Hairul. Pak, Khairul pulang sekolah, masuk rumah, banting tas Pak. Itu tas nggak dikancingin, berantakan keluar. Botol-botol minum berantakan keluar. Kita selaku orang tua bilang apa? Ayo ayah bunda tolong di kolom chat. Saya tanya Bunda, kenapa Ya apa? tasnya dibanting? Nah, kenapa dibanting? Halo ayah bunda tolong dong, bunda tolong dong di kolom chat, waktu saya mau habis. Ya, kok berantakan? Ada apa? Terus. Kenapa dibanting? Masalah, kenapa dibanting? Iya, kok begitu? Kenapa sayang? Gitu. Nah, anaknya kalau Bapak tanya, begitu kok dibanting? Kenapa sayang? Itu anaknya jawab nggak Pak? Enggak, Bunda. Jujur, ya dia kemana? Kenapa begitu kok begitu? Terus? Dia biasanya pergi ke kamar. Kenapa? Karena kita nggak mau mengenali perasaannya. Itu kesalahan, itu bullying. Langsung dia nggak mau jawab. Kenapa? Karena kita ngebully perasaannya. Orang kalau begitu, itu ditanya perasaannya, bukan kenapa. Ya, sekarang kita praktek ya Pak. Oke, Bapak, gimana ya? Bapak dia takut nggak biasa. Jadi saya contohin aja deh. Jadi kalau anak banting tas, perasaannya apa? Ayo Bunda cepet. Perasaannya apa? Kesal, apa lagi? Marah. Sedih. Terus apa? Kecewa, terus sedih, lelah, terus. Ya, oke. Jadi itu yang ditanya. Ya Allah, anak mama capek ya. Enggak, siapa bilang aku capek? Marah, enggak. Mulutnya payung, enggak. Kesel, enggak. Siapa bilang aku kesel? Kalau udah 3-4 kali Pak, nih Pak, coba semua tangan begini dulu. Anak mama bukan males Bu, banting tas bukan males. Ibu jangan menggunakan kalimat tanya yang salah ya, kalimat emosi yang salah. Marah ya nak? Enggak, aku nggak marah. Maaf ya Pak, mulutnya monyong-monyong. Enggak, aku nggak marah. Kesel? Enggak, siapa bilang aku kesel? Terus apa lagi tadi? Sedih. Capek? Enggak. Terus bilang nih jangan tanya jadi. Nanti dia akan keluar sendiri. Aku nggak kesel, aku nggak marah, aku nggak capek, aku tuh lagi benci. Tuh, dapat kita Pak. Karena yang ini udah lewat, yang ini udah lewat, yang ini udah lewat. Ada dapat yang aslinya benci. Oh, benci. Benci, Pak, saya nggak jelasin lagi ya, waktunya habis ya Pak. Saya terus aja ya. Saya nggak tanya lagi. Oh, benci, kelas ini benci sekali. Iya. Oh, benci banget. Iya, soalnya pas PR ku ketinggalan. Biasanya kalau kita bilang PR, anak bilang PR-nya ketinggalan, kita bilang apa Pak? Ayo Ibu, kalau anak bilang PR-nya ketinggalan, kita bilang apa? Cepat sedikit. Kamu sih. Ya kamu sih, kok bisa? Kan udah mama bilang tuh, kan itu nyalain. Itu anaknya langsung pergi lagi Pak, batal lagi, gagal. Iya. Jadi kita bisa bilang, oh ketinggalan. Harus di dalam otak kita nasihat entar, nyalahin entar. Tulis dulu, tulis. Salahin entar, nyalahin entar. Oh, ketinggalan PR. Jadi kita mau tahu, kita harus dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi, ya itulah aku disetrap. Habis itu, disetrap anak mama, ya Allah kasihan amat gitu. Ya, oh disetrap. Terus dia bilang, iya jadi tuh gini-giniin. Nah, pokoknya ceritanya dia digini-gini temennya, dia bilang awas nanti, terus di luar pas istirahat, main tonjok-tonjokan, dorong-dorongan, ada yang dorong dia, kakinya jatuh, besot. Sampai di jalanan ada sepeda motor lewat, dia dicepratin.
Jadi dia udah bertumpuk. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya cepat ya Pak ya? Saya nggak tanya jawab lagi. Kita bilang kenalin ya. Oh begitu. Ya Allah kasihan banget anak mama. Kita berada di sampingnya dia, jangan di seberangnya. Jadi kalau kita berada di sampingnya dia, kita bisa merasakan perasaannya itu. Ini Pak sekaligus menghindari bullying dan mengatasi bullying begini caranya. Ya. Oh gitu. Ya Allah kasihannya anak mama, coba sini mama lihat kakinya, ya Allah itu ya luka ya gitu, perih banget dong, dipakai obat merah sekarang apa enggak, kita kenalin, kita terima. Oh begitu ceritanya, kalau mama jadi kamu, mama juga seperti itu. Dikenali, terima, hargai, sampai situ jelas. Nanti urusan PR ketinggalan, urusan tas yang dibanting, ntar malam bahasnya. Sampai situ jelas ya Pak ya. Nah ini bullying kecil yang dilakukan oleh orang tua yang emosi anaknya tidak mengalir, maka nanti kalau dia ketemu orang itu dilampiasinya pada saat ketemu orang lain, kucing atau ketemu orang yang di bawahnya dia. Meledak-meledak gitu ya Bayangin Bunda ya. Pak, itu ya betul Pak, itu kan baru satu peristiwa, banyak peristiwa lain kita main begini sama anak Pak, nih begini. Nggak mau mengenali, nggak mau menerima dan menghargai perasaan. Tolong tulis itu dulu deh. Kenali, terima, dan hargai perasaan. Jadi ini membuat, ini dari ibu tadi ya, dari ayah udah tadi ya Pak. Bayangin kalau ayah ibu itu melakukan kesalahan bersama. Anaknya jadi apa? Sarah sampai sini dulu nih ya. Jadi anak kita jadi pembuli, jadi korban, apa jadi penonton? Yang mana yang lebih cenderung? Kalau anak tertekan begitu setiap hari. Korban bisa. Pembuli bisa. Pembuli bisa. Iya. Jadi siapa yang mengajarkan anak kita untuk menjadi ketiga hal itu? Kita. Kita, orang tuanya. Jangan terlalu banyak pakai tunjukkan begini. Karena 3 jarinya ke kita. Ya. Jadi if mother ain't happy, ain't nobody happy. Apabila seorang ibu tidak bahagia, nggak ada yang bahagia di rumah itu. Make yourself happy first. Kenalin dulu dirinya. Ya. Sudah bisa nggak kita, kenapa anak kita kecanduan gadget, kenapa dia jadi pembuli, kenapa dia jadi korban, kenapa dia jadi penonton? Ya dari ibu bapaknya. Sampai situ jelas ya Pak? Nah, saya sambung sedikit lagi Pak, habis itu saya siap untuk pertanyaan kira-kira. Siap-siap Bunda. Ya, jadi tujuan gaya pengasuhan, kita umumnya tidak merumuskan tujuan pengasuhan Pak. Ya, gaya pengasuhan kita juga. Nah, tujuan pengasuhan ini harusnya dirumuskan bersama, yaitu saya menyarankan tujuan pengasuhan ini hamba Allah mukmin yang takwa, berakhlak mulia, ibadahnya sempurna, itu dulu ya Pak ya. Dari akidah, akhlak, ibadah. Itu dulu tujuan kita ngasuh anak. Jadi siapin anak kita di calon suami atau calon istri, calon ayah, calon ibu. Bukan profesional yang di atas. Baru profesional, lulus sekolah yang bagus, nanti kerja jadi guru dan sebagainya. Kita terbalik Pak, yang bawah jadi ke atas, atas jadi ke bawah. Kita tekan lagi anak kita supaya dia menjadi sukses, ranking dan sebagainya, kejauhan. Baru dari situ anak laki perempuan cukup sampai 4 itu aja, anak laki-laki mesti jadi pendidik. Untuk bisa mendidik istri, anak dan keluarganya. Kalau kita terus-menerus PR les, kapan kita anak itu siap untuk menjadi, kalau dia kawin nanti bisa menjadi pendidik, baru penanggung jawab keluarga, ya. Dan bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Saya cepat aja ya Pak, berikutnya. Maaf ya Pak, Bu. Main bola aja ada gawangnya. Masa masuk anak nggak pakai tujuan? Jadi sekarang rumuskan dulu tujuan pengasuhan. Karena kalau tujuan pengasuhan itu nggak jelas, maka pelajaran seperti udah diajarkan kepada kita, keberhasilan akademis jadi nomor 1, bukan soal akidah yang nomor 1. Sampai situ jelas nggak Pak? Ya jelas Bunda. Berikutnya ya Pak, saya sebetulnya mau putarkan film ini sebentar. Ini berikutnya nah itu. Ini anak lagi nontonin ibunya bapaknya berantem, biar cepet nih Pak, nggak usah saya puterin ya. Jadi dia belajar apa Pak dari dia mendengar? Dia Bapak Ibu belajar apa dari apa yang dia lihat? Dia belajar apa dari apa yang dia rasa? Dia belajar apa dari apa yang kita perbuat? Belakangan kan baru mikir, karena kalau lihat orang berantem dan ibu anak-anak berpikirnya belakangan kan Pak, kalau dia udah masuk di kamar ya kan, ya kata-kata kotor, kekerasan itu. Jadi tolong lihat diri kita ngajarin anak kita apa? Dari mana bullying? Oke, 2. 3. Gaya pengasuhan.
Nah, ya, setiap kali saya akan nanya itu, Pak, ini akan menyebabkan anak kita pembuli, korban, apa penonton? Biar kena. Kalau saya nggak pakai kalimat bertanya, cuma menjelaskan gitu, nggak ada yang tinggal. Kalau kita nggak praktek, ya kan, Pak? Masuk sini, sini. Semoga ini ada yang nempel nih, Pak. Ya, baik. Jadi berikutnya ya Bunda adalah gaya pengasuhan. Kita gaya pengasuhan yang mana? Helikopter, apa sersan pelatih? Kalau helikopter Pak, nih Pak, tut di atas anak. Ada kebutuhan kirim bantuan. Ada kebutuhan itu kirim bantuan. Ya. Kalau sersan pelatih siap gerak, lancang kanan gerak, istirahat gerak. Kita yang mana? Itu bullying apa bukan? Bullying, Bunda. Iya, ya Pak, ya, oke. Nah, jadi gitu, itu menjadikan anak kita dari gaya pengasuhan jadi anak yang kayak gimana? Pembuli, korban, apa penonton? Ya. Nah, terus yang berikutnya Pak, saya komunikasi dalam pengasuhan saya nggak sempat contohin yang dari tadi ya udah saya contoh-contohin itu Pak, komunikasi itu, ya ada film cuman nggak ada waktu, tergesa-gesa, ya nggak? Buru-buru. Waktu kita ngomong kita nggak kenal diri kita sendiri. Kita lupa bahwa setiap orang unik, nggak bisa ngomong kita dulu begitu, kita gituin sekarang anak kita kan bapaknya lain, bukan bapak kita. Kan emaknya lain, bukan emak kita. Lupa kita, anak kita unik, dia beda, sama saudara-saudaranya juga beda, apalagi sama kita. Kita pakai cara kita. Lalu kita harus tahu kebutuhan dan kemauan masing-masing anak beda. Berikutnya. Saya berlari nih Pak ya. Lalu tadi kita nggak baca bahasa tubuh, anak kita lempas tas, ya, kita nggak baca bahasa tubuhnya. Sampai situ jelas nggak Pak? Kita nggak bilang marah ya, kesel ya nggak, kita nggak bilang. Nggak baca bahasa tubuh. Kita nggak dengerin perasaan ya kan? Angkat mama bilang, jangan masuk kamar terus dong. Gitu, ambil bukunya dulu. Mana dia peduli? Orang kita nggak baca bahasa tubuhnya, kita nggak tebak perasaannya. Kita nggak punya waktu untuk mendengar aktif seperti yang kita contohin tadi. Oh begitu, ketinggalan PR. Udah kita contohin semuanya tadi Pak. Terus kita menggunakan ngomong 12 gaya populer yang kita pakai. Berikutnya. Ini 12 gaya populer. Memerintah, ambil bukunya mama bilang. Makanya apa mama bilang kalau orang tua ngomong, dengerin. Nah berikutnya, 12 gaya populer. Remehin. Itu kan cuman begini aja. Gitu, Pak. Remehin. Terus membandingkan. Itu lihat kakak, dia nggak pernah ada masalah. Soalnya dia ngedengerin apa yang mama ngomong. Mencap, bandel sih, nakal sih, pelupa, dan sebagainya. Ini Pak stempel. Coba Bapak, nakal sih, bandel, nggak ngedengerin. Abis Pak, itu muka penuh sama stempel. Iya benar. Berarti ini gaya lama muka, ya Bunda? Iya kalau muka Pak, kita akan stempelin jiwanya. Jadi setiap anak kita tuh udah penuh sama cap, label. Terus ngancam. Jadi kalau besok ketinggalan begitu lagi, mama nggak urus. Sekarang kalau itu dibawa ke sekolah, mama nggak datang. Terus orang lagi bermasalah dinasehati, makanya mama bilang apa? Ya, besok kalau mama ngomong itu dengerin. Dari siapa-siapa juga zaman dulu juga orang tua itu kalau ngomong didengerin tuh Pak. Panjang. Itu anak lagi bermasalah. Terus kita bohong, terus kita menghibur, ngeritik, nyindir, menganalisa. Pak, ini satu topik itu Pak, 3 hari pembahasannya. Bayangin gimana caranya ngubernya. Oke. Jadi akibat bicara nggak sengaja itulah melemahkan konsep diri. Umpamanya di sini ada kantong Pak di dalam jiwa kita ini. Itu kantong itu udah dikeluarin isinya jadi kempot. Maka konsep diri itu kempot, maka anak kita tuh nggak pede, nggak punya harga diri gitu. Membuat anak dia melawan, menentang, nggak peduli. Itu yang membuat mereka tidak berharga dan nggak pede. Nggak biasa BMM berpikir memilih mengambil keputusan karena gaya bicara kita searah. Nah, sampai di situ kekeliruan bicara kita ini menyebabkan anak kita jadi apa? Pembuli, penonton, apa? Korban. Sampai situ jelas Pak ya, semua. Bapak akan bilang atau Ibu akan bilang, ya Allah Bu Eli kita salah semua. Emang kan kita nggak sekolah jadi orang tua. Kita kalau kita bahas bullying ini nggak bisa seluas ini. Nah berikutnya Pak, agama kita nggak prioritasin. Kemudian kita nggak bijak berteknologi, kita kalah kata sama anak kita. Ya, kita udah di bawahnya dia, kita jadi patuh, nggak bisa dikontrol. Kenapa ayah tidak terlibat? Tadi jangan-jangan dua-duanya ayah bekerja, ibu bekerja, yang ngasuh anaknya disubkontrakin, ganti-ganti, robek-robek jiwanya.
Ya, kalau kita nggak kasih dia berulah, emang harus berulah karena dia harus ada aturan. Kita kalah sama anak, judulnya itu. Nggak bisa kalah sama anak. Ya. Jadi sampai situ jelas ya Pak. Nah inilah tadi 80% itu menyebabkan kasus kenapa bullying ini. Sampai di sini dulu saya cuman ingin menyelesaikan satu hal kalau Bapak Ibu boleh. Ya benar, silakan. Ya, kita kalau tetap begini, kita bisa nggak Pak mengatasi bullying anak kita? Bu? Belum bisa. Benar. Jadi kita harus memerdekakan diri kita nggak dari pengaruh masa lalu. Kalau nggak, ini terus akan terulang-ulang. Betul? Betul, harus memerdekakan diri. Oke. Bapak Ibu jawab dengan betul, dengan cepat ya. Bapak Ibu mau nggak saya kasih teknik bagaimana memerdekakan diri, menterapi diri sendiri? M aja, M. Mau nggak? Bapak mau nggak, Pak? Mau, Bunda. Mau sekali. Ya, saya tutup sesi ini dengan konseling saja karena kita udah tahu ya apa yang penyebab konseling dan umumnya itu bermula dari kita, ya kan, Pak? Bu? Ya nggak? Jadi sekarang kita memerdekakan diri, oke? Oke, pertama. Kenali emosi tadi itu dipindah ke kertas. Kan tadi Bapak bilang kan ada kecewa, ada sedih, kesel, marah tadi, ingat nggak? Oke, pindahkan ke selembar kertas dalam menatap hidup ini, menyangkut hubungan dengan suami istri, anak, perasaan Bapak Ibu apa saja. Oke, berikutnya nak. Terus kemudian kasih skor, ya. Skornya mana yang paling gede, ya. Habis itu Bapak Ibu jadi tahu Pak, yang mana yang kecewa, sedih, marah, atau apa yang paling tinggi angkanya. Lalu saya sarankan sholatlah malam, zikir 165 kali minimal, yaitu ini Pak 33, begini 5 kali bolak-balik 165. Itu gelombang otak udah mulai turun. Maka lalu kita scan tubuh kita Pak, begini ya. Ya, bilang sama lengan kita atau telapak tangan kita, wahai telapak tanganku, ya, di tempat tubuhku sering merasa sakit. Bapak sering merasa sakit di mana? Di tubuh Bapak? Kalau saya di lambung, Bunda. Lambung. Pegang lambung. Nih Pak, saya ini. Nih, pegang lambung begini. Ya. Nah, pegang lambung, saya contohkan, saya pindahin aja biar gampang, saya pindahin ke kepala ya Pak ya. Iya, silakan Bunda. Tapi sama ya Pak, sama ya kayak bunda-bunda ya. Oke, pegang taruh di kepala, bilang begini. Wahai telapak tanganku, aku izinkan engkau mencabut dari sini rasa sakitku yang merupakan kumpulan emosi negatif selama ini. Itu Pak. Ambil nih Pak, begini nih. Nah, tarik. Kalau di sini ya, gini Pak. Tuh, tarik benar-benar tarik. Nah, tuh, tarik. Ya, kalau di sini tarik. Ya, tarik semuanya sampai buang semuanya Pak. Apa yang Bapak ingat, kalau mau teriak-teriak, kalau mau muntah-muntah, kalau mau nangis-nangis. Karena itu berkaitan dengan masa lalu. Itu yang kita merdekakan diri kita. Sampai situ jelas ya Pak? Jelas benar. Capek nggak tuh Pak, kira-kira capek nggak? Udah begini-begini, capek nggak Pak? Capek, karena udah teriak sekalian, udah nangis sekalian, capek. Ya, maka duduklah bersandar, bikin pernafasan seperti ini Bapak Ibu. Pak, ayo praktek dulu ya, praktek dulu. Tarik nafas hitungan 3, simpen tahan di bawah pusar hitungan 3, lepaskan hitungan 3. Ya, saya contohkan ya Bu. Mulut harus begini Pak. Ayah bunda sekalian perhatiin saya. Begini. Ya, sampai kenceng Pak. Coba Pak Yanto. Ya, seperti meditasi. Pak kurang kenceng. Bapak kurang. Lihat saya Pak. Ya, begitu. Seperti Pak Yanto ya. Lepaskan pelan-pelan. Terus berkali-kali sampai kita merasa udah enakan, berkeringat, maka bersolawatlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Pak bersolawat. Sallallahu ala Muhammad. Ya, betul. Boleh Allahumma sholli ala Muhammad, boleh sallallahu alaihi wasallam, tapi Pak didengungkan. Dipelanin, temponya dipelanin, dirasakan. Ya Allah ya Tuhanku, izinkanlah hamba mendapatkan syafaat Rasulmu ya Allah agar berhak terhadap surgamu. Ampunkan semua dosa hamba, sambil kita bersalawat itu kita melakukan itu. Sampai situ jelas Pak?
Jelas, Jadi Bunda. kita udah buang, kita udah scan, kita buang sampah emosi, kita udah buang dengan nafas, kita bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini melapangkan kita, memerdekakan pikiran dan jiwa kita. Gitu ya Pak ya. Nah, saya mengaitkan ini dengan surah Ali Imran ayat 159. Yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidha qalb lam faddu min hawlik. Maka disebabkan rahmat Allah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Itu perintah Allah. Kenapa kita beranak kita nggak berlaku lemah lembut? Ya, ambil contoh anak aja dulu Pak ya. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari lam faddu min hawlik. Nih, jauh nih anak dari kita tuh jauh. Dan apa-apa kelakuan kita tadi itu dilakuin lagi ke orang lain. Lam faddu min hawlik. Jadi bagaimana caranya? Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawirhum fil amri. Maka ya, mohon karena itu maafkanlah mereka. Ya, minta ampunkanlah mereka. Bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan ini. Pak, yang pertama sekali harus kita ampunkan siapa, Pak? Dua orang tua, Bunda. Ya, terus siapa lagi Pak? Anak kita. Anak kita apa kita dulu? Kita dulu. Jangan lompat Pak. Ya, jadi minta maafkanlah Mama, ya Yanto. Karena dulu waktu kamu kecil nak, ya Allah, kita keadaan lagi susah banget, makanya Mama ngasihnya begitu. Maafin Mama ya Yanto, maafin ayahmu ya nak. Baru kita maafin anak kita, maafin pasangan kita. Fa'fu anhum, ya. Mereka itu tinggal atur aja siapa. Mohon ampunkan bagi mereka dan bermusyawarahlah. Gampang enggak? Diperlukan azam, kesungguh-sungguhan. Fa'iza azamta, kata Allah, apabila engkau bersungguh-sungguh, fatawakal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah menyayangi, menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita udah merdeka, maka kita berpikir merdeka, bisa berbuat merdeka, bisa berbuat lebih baik. Sampai situ jelas ya Pak? Jelas, Bunda. Ya, kita bisa bermusyawarah dengan baik sama pasangan kita, mengatur di mana tadi kekurangan-kekurangan kita, kesalahan kita apa, kenapa anak kita bisa dibully, kenapa dia jadi pembuli, kenapa dia jadi penonton, itu kita bisa bahas bersama-sama apabila jiwa sudah merdeka. Ya Pak, saya sebetulnya punya beberapa tips lagi, tapi ini kurang 15 menit, saya kasih 10 menit untuk tanya jawab, gitu ya Pak ya. Baik Bunda, terima Ini kasih. kira-kira cukup nggak Pak Yanto, Ayah Bunda sekalian? Cukup nggak Ayah Bunda? Tolong dulu deh. Kurang Bunda. Gak ada waktunya, makanya. Ya, mudah-mudahan di sesi khusus nanti Bunda ya. Amin, amin, amin. Jadi sampai begitu ya Bapak, ya, Ibu ya, udah jelas ya sebab penyebabnya, jalan keluarnya bagaimana, tinggal kita ngomong baik-baik. Karena saya tidak bisa menyampaikan teknik bicaranya karena waktu kita udah habis. Saya dan Nana mohon dimaafkan lahir batin apabila ada kekurangan dan dalam penyampaian ini. Marilah kita sama-sama berjanji pada diri kita, stop bullying. Berdirilah, stand up dan speak out. Ngomong, ingetin saudara-saudara teman-teman kita. Ya Pak, kita stop bullying dari mana Pak? Bu, dari mana Bapak Ibu? Dari diri sendiri. Betul, itu. Yang penting itu Pak. Itu berarti udah nangkep, berarti udah selesai urusan saya sama Pak Yanto. Siap Bunda. Kalau info ini bermanfaat, doakan kami ya Bapak Ibu. Amin. Sehat, selamat dunia akhirat ya. Kita juga begitu. Baik, saya siap untuk 2 atau 3 pertanyaan Pak. Baik, terima kasih Bunda yang sangat luar biasa materi hari ini, Masya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Banyak yang sebelumnya tidak terpikirkan, ternyata banyak hari ini ilmu-ilmu baru. Baik Ayah Bunda, kami kasih kesempatan 3 penanya saja ya Bunda ya. Jadi langsung kepada inti pertanyaan. Jadi saya kasih caranya ya Pak ya. Nggak usah assalamualaikum ya, tinggal begini. Anak saya laki-laki apa perempuan, umurnya berapa gitu ya. Terus kemudian pertanyaannya apa? Ya. Gitu ya Pak. Ya, silakan. Siapa duluan yang Bapak kasih, silakan. Yang pertama Ibu Yanti ya, Bu Yanti Permata Sari, silakan Bu. Iya. Baik. Lama. Ayo silakan Bu Yanti cepat. Anak saya namanya Davarian Setria. Nggak perlu Bu. Umur 10 laki apa perempuan? Laki-laki umur 10 tahun Bu.
Iya, iya, Pak, iya, Bu. Oke. Terus? Jadi begini Bu, apa tindakan yang tepat yang harus saya lakukan sebagai orang tua jika anak saya ini memang sudah menjadi korban bullying karena memang sangat rentan menjadi korban bullying karena keadaannya itu sangat istimewa. Dia mikrotia, yaitu dengan perkembangan telinga satunya itu tidak sempurna, dan saat ini memang sudah sering dipertanyakan oleh kawan-kawannya, dan maaf, efek yang saya rasakan saat ini dia sudah mulai minder, kurang percaya diri, maaf, dan saya tidak mau sampai terjadi bullying type gitu. Dan saya juga masih belajar bagaimana ya harus tindakan yang tepat yang harus saya lakukan, karena memang hal ini tidak bisa saya kontrol jika sudah di luar rumah gitu. Betul. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Bu, pertama saya peluk Ibu dulu ya. Dari jauh ya, saya peluk. Allah sayang Ibu, Allah kasih Ibu anak spesial. Ya Bu, itu dulu. Dan di Ibu dan Bapak harus ada keteguhan untuk bilang anak saya spesial. Oke, Bu, Allah itu Rahman Rahim. Tolong Ibu sepakati dulu ini sama Bapak dan Ibu. Apabila Allah mengurangkan sesuatu, Allah melebihkan sesuatu. Yang pertama Ibu lakukan adalah Ibu dan Bapak sering-sering berpelukan. Bersyukur dikasih anak khusus. Itu dulu. Ya. Kedua, Ibu harus sering bilang sama diri sendiri, Allah menakdirkan hamba untuk menerima anak seperti ini. Yang ketiga, tolong Bu, jangan fokus pada kekurangannya. Coba Bu, tadi kan Allah kurangkan di sini, Allah kan lebihkan di sini Bu. Tolong dong Bapak Ibu cari dulu kelebihan anak ini apa. Lalu ini Bu dilatihkan, dikembangkan, diungkit, dimunculkan. Ya. Yang keempat, saya poin-poin aja nih Bu, catat Kak Bu. Bu. Nah, jadi yang keempat adalah Ibu memompakan kepada dia dengan Ibu mengenali tadi kelebihan-kelebihan dia. Ya Allah takdirkan begini, kamu Bapak yang harus cerita Bu. Yang keempat adalah Bapak harus lebih dekat pada anak ini daripada Ibu. Karena kalau kita yang perempuan ngomong Bu, kita ngomongin kepanjangan. Kalau Bapak, Pak Yanto, dia ngomongnya pendek-pendek. Beda banget kan Bu sama saya? Betul, Bunda. Saya ngomong sepanjang-panjangnya, Pak Yanto ngomongnya pendek-pendek aja. Emang begitu semua laki-laki. Karena beliau persediaan katanya cuma 6.000 sampai 8.000, kita 20.000 Bu. Ya, jadi yang keempat adalah Bapak terus meyakinkan anaknya, Bapak mendampingi anaknya, Bapak kalau itu Bapak datengin tuh anak, gitu, bukan Ibu. Ya, lalu dipompa terus Bu keyakinannya dan dia belajar menerima. Itu yang paling berat ya. Diajarkan untuk menerima kenyataannya, dan susahnya kalau Ibu belum menemukan apa kelebihannya. Kalau Ibu misalnya dia bisa hafalannya bagus, bacaan Qur'annya, lafaznya atau makhrajnya bagus, terus kemudian daya ingatnya sangat kuat, itu mereka itu belum tentu daya ingatnya kamu. Mereka itu belum tentu kelebihannya itu loh Bu. Diangkat supaya konsep dirinya, kepercayaan dirinya dan harga dirinya itu dikokohkan dulu. Selamat berjuang Ibu sayang. Ya Allah bersama kita, karena itu hasil ciptaannya. Oke, jadi Ibu satu hal yang paling harus Ibu terus menerus pelihara, rasa syukur. Enak ngomongnya kagak enak dikerjain. Ya. Baik, terima kasih Ya, Bu Ya, Yanti Pak. atas pertanyaannya. Selanjutnya Ibu, silakan Bu. Silakan Pak. Ibu Timur. Silakan Bu Timur. Silakan Bu. Bunda, anak saya Timur Mangkuto, umurnya 10 tahun. Jadi di sini pertanyaan, kebetulan saya dinasnya di luar kota, jadi Amu ini stay sama ayahnya di Batam. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apa sih tips yang bisa saya lakukan sebagai upaya preventif sehingga ketika anak saya berada di luar rumah, karena kalau untuk di dalam rumah tadi sudah ada tips Ibu yang pulang Bunda berapa lama berikan. sekali ya Bu? Ketika weekend kami bersama Bu. Oh weekend. Oke. Apa yang bisa saya Ibu nggak bisa lakukan? minta pindah ya Bu? Ini juga yang menjadi kendala Bunda. Kenapa? Karena ada persepsi bahwasanya yang bisa minta pindah itu ketika memang ada problem, misalnya sakitnya itu secara fisik. Nah, Oke, ketika sementara ini kalau menurut saya secara psikis anak itu ketika orang tuanya LDR-an itu pasti akan ada impact-nya kepada anak. Itu udah pasti Bu. Bu pertanyaan berikutnya apa?
Oke, pertanyaan yang kedua, Bunda, apakah ada batasan nggak sih sebuah Bu, satu pertanyaan Ibu satu aja Bu, orang lain mau Satu nanya aja, juga. Bunda. Bu, Ibu satu tadi aja pertanyaan pertama Ibu apa? Bagaimana Oke, apa tadi? pertanyaan pertamanya itu, apa tips preventif sehingga anak kita siap untuk menghadapi bullying di luar rumah? Semua udah saya jelasin tadi Bu, Ibu dengerin nggak? Saya dengerin. Oke. Bunda, apakah yang 3 tips tadi yang kita mengenali, menerima, dan juga kita menghargai itu bisa diterapkan di luar? Karena kondisinya gini, masyarakat kita ini tidak semua Bu, sadar. Ibu nggak tanya masyarakat. Saya nggak mau jawab. Maaf ya Bu. Terlalu Oke. luas. Anak Ibu aja belum beres, Ibu tanyain masyarakat. Ibu udah Oke. menerapkan nggak itu kepada anak Ibu? Yang pertama sekali jawaban saya adalah, Bu, Ibu bangun kerjasama sama suami Ibu. Karena untuk mengisi kekosongan itu tadi, Ibu harus ganti seseorang yang lain. Neneknya kah, tantenya kah, bukan pembantu. Yang menggantikan peran Ibu itu. Selama Ibu nggak ada. Yang ketiga, Ibu pagi telepon, sore telepon. Video call. Yang Ibu tanya pertama sekali bagaimana perasaanmu hari ini. Dan itu yang dibahas. Nggak penting Bu kalau pelajaran. Tadi Bu, jangan lupa. Jadi saya ngomong sama Ibu Timur, saya ngomong sama ibu-ibu lain semuanya. Kalau emosi tadi, kalau perasaan itu sangat penting, ingat nggak Bu? Kalau perasaan itu udah dikenali, diterima, dan dihargai, yang lain beres. Artinya bukannya beres tidak perlu diselesaikan, tapi anak udah lebih lega duluan gitu loh, mamaku sayang gitu, mamaku perhatian. Itu loh Bu, kalau dari perasaan itu. Jadi semua kita, saya menghimbau dalam waktu yang pendek ini, tolonglah kita fokus pada bagaimana menerima perasaan. Jangan lupa perasaan itu paling penting. Ya Bu Timur, selamat berjuang ya Bu. Semoga Allah takdirkan Ibu akan kembali ke tempatnya ya. Satu lagi ya Pak, ada jam 12 kurang 5. Satu lagi. Pak Wilda, silakan. Saya juga mohon maaf nggak bisa menjawab semua pertanyaan waktunya Pak. Ya silakan. Halo, assalamualaikum. Anak saya laki-laki, umurnya 6 tahun. Iya Pak. Setengah, atau 5 bulan. Iya Pak. Gini Bu. Silakan Pak. Gini Bu. Kita kan sebagai orang tua, anak kita korban bullying di sekolah. Kemudian bagaimana cara kita untuk menyampaikan ke setiap sekolah terkait dengan korban bullying ini? Takutnya takutnya nanti berimbas jelek sama anak kita dibilang pengadu, anak kita diintimidasi secara verbal ataupun non verbal di sekolah gitu Bu. Jadi kita sendiri merasa apakah pihak luar paham dengan hal ini gitu Bu? Kita kan paham nih, kita sebagai orang tua paham nih. Apakah pihak luar itu menerima? Apakah kita datang ke sana dengan cara kita menyampaikan sesuatu ataukah tidak gitu? Jadi efek itu yang akan menjadi pertimbangan bagi kita orang tua, Bu. Pertanyaan Bapak bagus sekali. Pertanyaan Bapak bagus sekali karena banyak sekali orang-orang Pak belum mengerti bahwa bullying ini begitu bahayanya bagi kejiwaan, konsep harga dan kepercayaan diri anak. Itu. Nah sekarang kalau misalnya anak Bapak sekolahnya di Darussalam, ini kan semua udah paham ya. Dan saya juga bermohon Darussalam mengembang-kembangkan Pak, menyampaikan lagi kepada kelompok kerja guru gitu Pak, ke pertemuan sekolah gitu Pak, kepada lembaga-lembaga lain. Sementara kita di dalam juga meningkatkan kemampuan untuk menerima, mengatasi gitu Pak ya. Kalau misalnya ada orang tua seperti Pak Wilda tadi. Ya. Jadi Pak, jangan pernah takut karena Pak, kalau bukan kita yang bela anak kita terus siapa Pak? Iya betul. Kalau memang sekolah itu nggak mau terima anak kita, ya cari sekolah lain Pak. Karena ya, rupiah gini, Pak bisa dicari, tapi keselamatan anak kita nggak bisa diganti. Betul. Jadi jangan bertumpu di sekolah yang nggak bisa ajak kerjasama Pak. Kalau saya datangin Pak, anak saya dibeli tadi itu saya datengin kepala sekolah, saya datengin gurunya, saya datengin orang tua muridnya, saya datengin. Pak, saya perang. Anak kita Pak. Akhirnya susah, gedenya susah. Dan kita bertanggung jawab kepada Allah tentang dia gitu kan ya Pak ya. Iya benar. Nah, Bapak tunjukkan sikap itu Pak. Walaupun dengan bijak ya, kita tetap bijak. Pokoknya kita tidak boleh arogan juga kan Bu dalam menyampaikan pendapat. Tidak boleh. Tapi kita mesti berikan kesadaran pada beliau-beliau itu bahwa ini keselamatan jiwa anak saya, ini masa depannya gitu. Jadi Bapak boleh nggak setuju. Jadi kita juga mesti harus lebih bijak karena kita ditidakkan terus Pak. Itu nggak apa-apa Bu, itu biasa menurut Bapak. Ya, bagaimana kalau anak saya anak Bapak? Saya sekarang jadi pihak sekolah seperti Bapak dan Bapak yang punya anak gimana Pak? Gunakan sebanyak-banyaknya kalimat bertanya dengan nada rendah. Baik, terima kasih. Gitu ya Pak. Percaya Pak bahwa ada pertolongan Allah. Kalau misalnya juga nggak bisa nyambung Pak, tarik anak Bapak dari sekolah itu. Berarti sekolah itu bukan tempat yang baik buat anak Bapak.
Ya, Pak, saya sempat homeschool. Saya homeschool anak saya, kalau saya nggak dapat tempatin apa-apa ya saya homeschool. Ya koneksinya begitu resikonya gitu. Saya homeschooler, Pak. Oh iya. Ada beberapa bahagian dari hidup saya homeschooling anak saya. Begitu ya Terima Pak kasih, ya. Selamat Pak. berjuang Bapak Ibu semuanya ya. Tapi Bu, ini saya Semoga bukan membicarakan tentang anak saya ya Bu. Ini saya membicarakan tentang media-media sosial yang sekarang berkembang, terinformasikan. Pak, mohon maaf ya Pak, kita nggak ada waktu. Saya mau keluar kota juga. Lagian ini udah duhur di sini sebentar lagi. Pak, sosial media itu Pak buruk sekali. Jadi pengaruh bagaimana caranya memukul, membunuh, menghantam anak di bagian mana. Itu semuanya dipelajari anak dari sosial media Pak. Makanya sosial media mesti dibatasi. Dan ini harus jadi bahan omongan, bahan pembicaraan kita Pak sama anak-anak. Ya Pak ya, maafin ya Pak ya. Terima kasih Pak Wilda dan Bunda. Insya Allah dengan adanya seperti ini kita upaya preventif. Jadi insya Allah kita pun tidak menutupi ya. Kalaupun ada ya tinggal disampaikan ke pihak sekolah. Selama ini insya Allah kita terbuka ini. Betul, kita sekolah dan orang tua harus betul-betul memelihara bekerja sama, dua-duanya harus saling terbuka, kita pakai 2 kuping lebih banyak daripada 1 mulut. Berkolaborasi ya insya Allah. Kolaborasi. Pak Budianto, terima kasih banyak. BSI, terima kasih banyak, sukses selalu. Kita bersama-sama menyokong BSI, Bapak Ibu sekalian ya. Semoga kita dipertemukan Allah di surganya, gitu aja ya Pak ya. Amin. Amin. Baik. Amin ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bunda Eli Risman, sangat luar biasa pada pagi hari ini sampai siang tidak terasa Bunda ya 1,5 jam. Mudah-mudahan di lain kesempatan dari pihak BSI maupun dari Yayasan Darussalam Batam bisa mengadakan kembali webinar seperti ini. Mudah-mudahan di semester kedua nanti ya Bunda dan